Titik terang dalam kesaksian dua tersangka pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat alias Brigadir J semakin nampak. Dua tersangka pembunuhan Brigadir J berbalik arah, melawan dan keluar dari skenario Verdi Sambo. Keduanya membeberkan mengenai gelagat sopir keluarga Putri Kuatmaruf saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Kesaksian itu disebut akan memperberat hukuman Kuatmaruf. Dua tersangka yang berbalik arah yakni Barada Eliezer alias Baradae dan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Diketahui Bribka RR sebelumnya berkeras memberikan kesaksian sesuai dengan skenario yang dibuat tersangka Verdi Sambo. Namun belakangan ia justru berbalik dan mendukung penuturan Baradae yang sudah lebih dulu mengungkap fakta pembunuhan. Pengacara Bribka RR Erman Umar pun menuturkan adanya kesaksian yang bersinggungan antara Bribka RR dan Baradae. Kejadian itu mereka lihat saat keduanya pulang dari sekolah anak Putri Chandrawati, di mana sebelumnya Putri Chandrawati meminta Bribka RR untuk segera pulang. Erman menyebut kliennya melihat Kuatmaruf tegang dan panik saat di lantai 2. Namun tak dijelaskan secara terang permasalahan yang membuat pria tersebut khawatir. Kuat hanya mengatakan bahwa ia melihat Brigadir J naik turun tangga yang membuatnya curiga. Sementara Susi, asisten rumah tangga atau ART Putri disebutnya menangis. Di sisi lain disebutkan pula Kuat sempat mengambil pisau dan menggunakannya untuk mengancam Brigadir J. Pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menyoroti keterangan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR terkait kejadian di Magelang sehari sebelum peristiwa berdarah di Duren 3 pada Jumat 8 Juli 2022. Peristiwa itu diotaki Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J. Pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak semakin yakin tak ada pelecehan yang dialami Putri Chandrawati di Magelang. Kepada pengacaranya Erman Umar, Bribka RR mulai terbuka dan berterus terang. Kepada pengacaranya Erman Umar, Bribka RR mulai terbuka dan berterus terang. Bribka RR mulai terbuka mengungkap insiden yang terjadi di Magelang, termasuk soal Putri Chandrawati dan Brigadir J yang sempat ngobrol empat mata di dalam kamar. Erman Umar mengatakan Bribka RR sempat menunggu istri Verdi Sambo dan Brigadir J ngobrol empat mata. Hal itu terjadi setelah Putri Chandrawati mencari keberadaan Yosua lewat Bribka RR. Sebelum menemui Putri Chandrawati di kamar, Brigadir J sempat terlibat keributan dengan Kuatmaruf. Hal itu pun disampaikan Bribka RR kepada pengacaranya. Selesai keributan tersebut, Bribka RR lalu mengajak Brigadir J menemui Putri Chandrawati. Brigadir J kemudian masuk ke kamar Putri Chandrawati, sementara Bribka RR mengawasi dari luar. Kendati mengawasi Brigadir J, Bribka RR mengaku tak mendengar percakapan antara rekan ajudannya dengan istri atasannya itu. Yakinnya Kamarudin tak ada pelecehan bukan tanpa sebab. Kamarudin menyinggung soal Putri Chandrawati yang sempat memuji Brigadir J terampil. Pujian itu disampaikan Putri kepada adik Brigadir J, Reza. Selain itu, Kamarudin menyoroti pengakuan Bribka RR soal obrolan empat mata yang dilakukan keduanya di Magelang. Jika benar dilecehkan, kata Kamarudin, Putri Chandrawati tak mungkin mau bertemu bahkan mengobrol dengan Brigadir J. Bahkan tiba di Jakarta, Brigadir J masih terlihat ikut rombongan Putri Chandrawati. Berikut kami sertakan keterangan dari pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja. Update. Karena mereka tidak tahu, jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022, dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3.
Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Perdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan. Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 UU pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah dan sudah SP3 atas laporan mereka yang sudah SP3 itu. Karena mereka terus mengulangi perkataan itu dengan cara memindah TKP atau lokus delikti. Tadinya mengaku diperkosa atau mau dibunuh di Duren 3, pindah ke Magelang. Itu kan jaraknya sudah ratusan kilometer atau antar kota, antar provinsi. Nah, karena mereka tidak bertobat, maka kita somasi dalam 7 hari harus bertobat. Karena tidak bertobat, maka kami laporkan melanggar pasal 317, 318, junto pasal 556. 317, 318 itu persangkaan atau dugaan palsu, atau persangkaan atau pelaporan atau pengaduan palsu gitu loh. Nah, sekarang ini sudah dimintai keterangan saya sebagai pelapor dan sudah gelar perkara juga di Barreskrim. Di waktu yang sama penyidik datang ke Polda Jambi meminta keterangan mereka, sehingga karena waktunya bersamaan memang waktu itu ada sedikit miss karena kami tidak bisa mendampingi. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J Bribka RR membeberkan pengakuan baru. Hal ini soal gelagat tersangka lainnya Kuat Ma'ruf atau KM yang panik dan tegang di tangga penghubung lantai 2 di Magelang, Jawa Tengah. Bribka RR sempat melihat KM membawa pisau dan menghalangi Brigadir J naik menemui Putri Chandrawati. Dikutip dari Tribunnews.com, hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar. Bribka RR mengungkapkan kesaksiannya di Magelang sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Erman mengatakan Bribka RR sempat melihat Kuat Ma'ruf mengancam Brigadir J menggunakan pisau. Hal tersebut terjadi di rumah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Diungkapkan Putri Chandrawati meminta Bribka RR dan Barada Eliezer atau Baradae untuk pulang ke rumah Magelang. Ketika itu, Bribka RR dan Baradae memang sedang di luar. Keduanya bertugas untuk mengurus salah satu anak Ferdi Sambo yang bersekolah di Magelang. Setibanya di rumah tersebut, Bribka RR mendapati lantai 1 rumah lengang dan sepi. Lantas Bribka RR dan Baradae naik ke lantai 2. Di tangga tersebut, Bribka RR bertemu dengan KM. Diakui, KM tampak tegang dan panik. Lantas Erman mengungkapkan Bribka RR sempat bertanya kepada KM ada kejadian apa. Berdasarkan pengakuan Bribka RR, KM mengatakan Brigadir J naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. Berdasarkan pengakuan Bribka RR, KM mengatakan Brigadir J berulang kali naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. KM juga mengatakan Susi atau ART Putri menangis di lantai atas. KM pun mengaku dirinya khawatir di depan Bribka RR, namun tak terungkap apa kekhawatirannya tersebut. Akhirnya Bribka RR mengatakan dirinya sempat melihat KM mengambil pisau dan menghalangi Brigadir J naik ke lantai atas tempat Putri Chandrawati. Dua tersangka pembunuhan Brigadir J berbalik arah melawan dan keluar dari skenario Ferdi Sambo. Keduanya membeberkan mengenai gelagat sopir keluarga Putri Kuat Ma'ruf saat berada di Magelang, Jawa Tengah, sehingga kesaksian itu akan memperberat hukuman Kuat Ma'ruf. Dua tersangka yang berbalik arah itu ialah Baradae dan Bribka RR.
Diketahui Bribka RR atau Bribka Riki sebelumnya bersikeras memberikan kesaksian sesuai skenario yang dibuat tersangka Ferdi Sambo. Namun belakangan ia justru berbalik dan mendukung penuturan Baradae yang sudah lebih dahulu mengungkap fakta pembunuhan. Pengacara Bribka RR, Erman Umar pun menuturkan adanya kesaksian yang bersinggungan antara Bribka RR dan Baradae. Kejadian itu mereka lihat saat keduanya pulang dari sekolah anak Putri Chandrawati. Erman menyebut kliennya melihat Kuat tegang dan panik saat di lantai 2. Namun tak dijelaskan secara terang permasalahan yang membuat pria tersebut khawatir. Kuat hanya mengatakan bahwa ia melihat Brigadir J naik turun tangga yang membuatnya curiga. Sementara Susi, asisten rumah tangga Putri, disebutnya menangis. Di sisi lain disebutkan pula bahwa Kuat sempat mengambil pisau dan menggunakannya untuk mengancam Brigadir J. Waktunya bersamaan, memang waktu itu ada sedikit miss karena kami tidak bisa mendampingi. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, Bribka RR membeberkan pengakuan baru. Hal ini soal gelagat tersangka lainnya Kuat Ma'ruf atau KM yang panik dan tegang di tangga penghubung lantai 2 di Magelang, Jawa Tengah. Bribka RR sempat melihat KM membawa pisau dan menghalangi Brigadir J naik menemui Putri Chandrawati. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar. Bribka RR mengungkapkan kesaksiannya di Magelang sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Erman mengatakan Bribka RR sempat melihat Kuat Ma'ruf mengancam Brigadir J menggunakan pisau. Hal tersebut terjadi di rumah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Diungkapkan Putri Chandrawati meminta Bribka RR dan Baradae Eliezer atau Baradae untuk pulang ke rumah Magelang. Ketika itu Bribka RR dan Baradae memang sedang di luar. Keduanya bertugas untuk mengurus salah satu anak Ferdi Sambo yang bersekolah di Magelang. Setibanya di rumah tersebut, Bribka RR mendapati lantai 1 rumah lengang dan sepi. Lantas Bribka RR dan Baradae naik ke lantai 2. Di tangga tersebut Bribka RR bertemu dengan KM. Diakui KM tampak tegang dan panik. Lantas Erman mengungkapkan Bribka RR sempat bertanya kepada KM ada kejadian apa. Berdasarkan pengakuan Bribka RR, KM mengatakan Brigadir J naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. Berdasarkan pengakuan Bribka RR, KM mengatakan Brigadir J berulang kali naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. KM juga mengatakan Susi atau ART Putri menangis di lantai atas. KM pun mengaku dirinya khawatir di depan Bribka RR, namun tak terungkap apa kekhawatirannya tersebut. Akhirnya Bribka RR mengatakan dirinya sempat melihat KM mengambil pisau dan menghalangi Brigadir J naik ke lantai atas tempat Putri Chandrawati.
Dua tersangka pembunuhan Brigadir J berbalik arah melawan dan keluar dari skenario Ferdi Sambo. Keduanya membeberkan mengenai gelagat sopir keluarga Putri Kuatmaruf saat berada di Magelang, Jawa Tengah, sehingga kesaksian itu akan memperberat hukuman Kuatmaruf. Dua tersangka yang berbalik arah itu ialah Baradae dan Bribka RR. Diketahui Bribka RR atau Bribka Riki sebelumnya bersikeras memberikan kesaksian sesuai skenario yang dibuat tersangka Ferdi Sambo. Namun belakangan ia justru berbalik dan mendukung penuturan Baradae yang sudah lebih dahulu mengungkap fakta pembunuhan. Pengacara Bribka RR, Erman Umar pun menuturkan adanya kesaksian yang bersinggungan antara Bribka RR dan Baradae. Kejadian itu mereka lihat saat keduanya pulang dari sekolah anak Putri Chandrawati. Erman menyebut kliennya melihat Kuat tegang dan panik saat di lantai 2. Namun tak dijelaskan secara terang permasalahan yang membuat pria tersebut khawatir. Kuat hanya mengatakan bahwa ia melihat Brigadir J naik turun tangga yang membuatnya curiga. Sementara Susi, asisten rumah tangga Putri, disebutnya menangis. Di sisi lain disebutkan pula bahwa Kuat sempat mengambil pisau dan menggunakannya untuk mengancam Brigadir J. Setelah lama diam, kini Bribka RR memutuskan untuk buka suara dan menyerang balik Ferdi Sambo. Sekuasa hukum Erman Umar mengungkap kondisi terkini Bribka RR pasca memutuskan untuk melawan balik Ferdi Sambo. Bribka RR mengaku dirinya tak mendapat tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Hal inilah yang juga menjadi dasar Bribka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Erman Umar juga mengatakan Bribka RR kini telah putus asa dengan karirnya di kepolisian. Ia juga menyesal atas semua yang terjadi padanya, serta kini hanya bisa pasrah. Diketahui kini Bribka RR telah berani melawan balik Ferdi Sambo dengan berbicara jujur soal semua kejadian di Magelang. Hal ini terjadi setelah Bribka RR bertemu dengan keluarga. Bribka RR mengaku mulai tersentuh hatinya setelah bertemu dengan istri dan adik kandungnya. Hingga kini kasus pembunuhan Brigadir J masih terus bergulir. Sudah ada 5 tersangka dalam kasus ini, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuatmaruf. Selain itu juga ada tersangka lain terkait kasus ini akibat melakukan obstruction of justice, termasuk Ferdi Sambo.
5 tersangka telah ditetapkan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Tersangka tersebut yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Meski demikian, hal itu tak membuat kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, merasa puas. Kamarudin Simanjuntak masih meminta lebih banyak pihak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak di Jambi pada Sabtu 10 September 2022. Menurutnya, belum semua yang terlibat dikenai status tersangka dari hampir 100 orang diperiksa. Menurut Kamarudin, kasus ini merupakan kasus yang dilakukan oleh penegak hukum dan seharusnya dikenai beberapa pasal, mulai dari pasal pemufakatan jahat hingga penyebaran berita bohong. Kamarudin berujar mereka seharusnya juga dijerat dengan pasal tentang pelanggaran Undang-Undang ITE. Hingga kini kasus pembunuhan berencana Brigadir J masih terus bergulir. Terbaru, Komnas HAM kembali menggaungkan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati hingga menuai komentar dari berbagai pihak. Padahal sebelumnya kasus pelecehan seksual sudah di SP3 oleh kepolisian. Ya, sudah tersangka Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri, Riki Rizal, kemudian Kuat Ma'ruf, sama Barada E. Kemudian tersangka obstruction of justice juga sudah beberapa dan sudah di PTDH, antara lain dari ex Karopaminal yaitu Bapak Endra Kurniawan, kemudian ada juga dari ex Karopropos dan jajarannya. Nah, dan yang tersuspek ada sekitar 36 dari 97 yang sudah dimintai keterangan. Tersuspek artinya diduga terlibat baik karena sengaja maupun karena diperintah atasan, dan saat ini mereka sudah dipatsus. Patsus itu maksudnya ditempatkan di tempat khusus atau bahasa pasarnya itu ditahan kan gitu. Dari hasil pertemuan tugas ini apa aja bisa disampaikan? Bagaimana? Dari hasil pertemuan kita dengan keluarga apa aja bisa kita sampaikan? Nah, kemarin itu kan kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja, update karena mereka kan tidak tahu, jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022 dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3. Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Ferdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 UU pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah dan menghapus foto dan video yang tersimpan pada handphone milik wartawan detik. Mantan ajudan sekaligus sopir Ferdi Sambo, Barada Sadam, dijatuhi sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Pemberian sanksi ini buntut dugaan pelanggaran etik terkait kasus Brigadir J. Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Barada Sadam digelar pada Senin 12 September kemarin. Pimpinan sidang Kombes Pol Rahmat Pamuji mengatakan Barada Sadam terbukti secara sah melanggar Kode Etik Polri. Barada Sadam dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota polisi. Ia diduga telah menghapus foto dan video yang berada di handphone 2 wartawan. Peristiwa itu terjadi saat wartawan melakukan peliputan di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Perbuatan Barada Sadam yang menjadi viral di media sosial dinilai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Meski begitu, pelanggaran yang dilakukan Barada Sadam masuk kategori sedang sehingga tidak sampai dipecat. Komisi Sidang Etik Polri kemudian menjatuhkan sanksi berupa sanksi etika, yaitu perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Oleh karena itu, Barada Sadam diwajibkan meminta maaf secara lisan kepada Komisi Etik Polri dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Sanksi kedua, yakni sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Kemudian, Barada Sadam juga telah ditempatkan di tempat khusus selama 20 hari di Makobrimob. Atas putusan tersebut, Barada Sadam mengaku menerima dan tidak mengajukan banding. Sejauh ini, Polri telah melaksanakan sidang etik terhadap 8 anggotanya terkait kasus Brigadir J. 5 diantaranya dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH, yakni Irjen Ferdi Sambo, Kombes Agus Nurpatria,
Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKBP Cherry Raymond Siagian. 2 orang dijatuhkan sanksi mutasi bersifat demosi selama 1 tahun, yakni terhadap AKP Diah Chandrawati dan Parada Sadam. Sementara itu, AKBP Pujiarto dijatuhkan sanksi berupa permintaan maaf kepada institusi dan pimpinan Polri. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Mutasi bersifat demosi selama 2 tahun. 8. Bahwa dalam persidangan, pendamping terduga pelanggar Parada Sadam NRP 97060924 menyampaikan pembelaan dan menyerahkan secara tertulis dalam nota pembelaan yang pada intinya menyampaikan kepada komisi hal-hal yang dapat meringankan terduga pelanggar yang telah disampaikan dalam persidangan. 9. Bahwa memperhatikan atau menyikapi persangkaan dan tuntutan yang disampaikan oleh akreditor selaku penuntut, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi yang hadir dalam persidangan atas nama Ida Diago Cahyo, Brigadir Filian Tivi Rosadi, itu Firman Dialianto, serta keterangan terduga pelanggar Parada Sadam yang pada intinya membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh akreditor, maka ketua, wakil ketua, dan anggota sidang komisi akan membuktikan apakah benar terduga pelanggar telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan atau pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Bahwa 11. Bahwa analisis dan pertimbangan hukum penuntut dalam tuntutannya menyimpulkan bahwa terduga pelanggar Parada Sadam NRP 97060924 dengan wujud perbuatan berupa telah mengintimidasi dan menghapus foto dan video yang tersimpan pada handphone milik wartawan Detikcom dan CNN yang melakukan liputan di sekitar rumah pribadi Kadif Propam Polri atas nama Irjen-Pol Verdi Sambo yang beralamat Komplek Pertambangan Jalan Saguling 3 nomor 2923 Jakarta Selatan, sehingga menyebabkan pemberitaan viral sehingga patut diduga melanggar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf B dan atau pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik. Sebelumnya, Komnas HAM dituduh menerima amplop dari Verdi Sambo saat menangani kasus kematian Brigadir J dengan membahas isu pelecehan seksual Putri Chandrawati. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik enggan membantah tudingan-tudingan yang dialamatkan terhadap lembaganya. Ia juga meminta hal ini untuk tak dibahas lagi. Ahmad Taufan Damanik kemudian menantang pihak yang menuduhnya menerima uang dari Verdi Sambo. Hal itu disampaikan oleh Taufan setelah menyerahkan rekomendasi kasus tewasnya Brigadir J ke Menko Polhukam pada Senin 12 September 2022. Ia juga menyampaikan enggan membantah tudingan-tudingan yang dialamatkan ke lembaganya. Bagi Taufan, dirinya dan Komnas HAM sudah menyelesaikan tugas sesuai kewenangan dalam kasus ini. Bahkan sebagai pihak eksternal dalam penyelesaian kasus ini secara transparan, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Polri dan Presiden Jokowi yang diwakili oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Taufan menambahkan dirinya juga akan memberikan rekomendasi kepada DPR RI.
Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi hasil penyelidikan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat ke Presiden Joko Widodo pada Senin 12 September. Ada 5 poin yang tercantum dalam rekomendasi tersebut. Satu diantaranya adalah permintaan untuk melakukan audit kinerja dan kultur kerja Polri untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM. Dilansir oleh Tribun News, rekomendasi itu diberikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melalui Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenpolhukam. 5 poin rekomendasi tersebut adalah: pertama, Komnas HAM meminta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja Polri. Audit penting dilakukan agar memastikan tak terjadi pelanggaran HAM. Menurut Taufan, hal tersebut tak hanya berangkat dari kasus Brigadir J, tapi juga pengaduan kepada pihaknya dalam 5 tahun. Kedua, meminta Presiden Jokowi agar memerintahkan Kapolri untuk menyusun mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala terkait kasus kekerasan atau pelanggaran HAM. Ketiga, pengawasan bersama dengan Komnas HAM terhadap berbagai kasus kekerasan penyiksaan yang dilakukan anggota Polri. Keempat, mempercepat pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak di Polri. Kelima, memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaan. Taufan menerangkan, rekomendasi ini didasarkan dari hasil pengumpulan fakta oleh pihaknya. Terdapat 2 kesimpulan yang didapat oleh Komnas HAM. Pertama, terjadi extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum dan adanya obstruction of justice yang sistematik. Dengan adanya kesimpulan tersebut, Taufan berharap para tersangka mendapat hukuman yang setimpal. Titik terang dalam kesaksian 2 tersangka pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat alias Brigadir J semakin nampak. 2 tersangka pembunuhan Brigadir J berbalik arah, melawan dan keluar dari skenario Verdi Sambo. Keduanya membeberkan mengenai gelagat sopir keluarga Putri Kuatmaruf saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Kesaksian itu disebut akan memperberat hukuman Kuatmaruf. 2 tersangka yang berbalik arah yakni Barada Eliezer alias Baradae dan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Diketahui Bribka RR sebelumnya berkeras memberikan kesaksian sesuai dengan skenario yang dibuat tersangka Verdi Sambo. Namun belakangan ia justru berbalik dan mendukung penuturan Baradae yang sudah lebih dulu mengungkap fakta pembunuhan. Pengacara Bribka RR Erman Umar pun menuturkan adanya kesaksian yang bersinggungan antara Bribka RR dan Baradae. Kejadian itu mereka lihat saat keduanya pulang dari sekolah anak Putri Chandrawati, di mana sebelumnya Putri Chandrawati meminta Bribka RR untuk segera pulang. Erman menyebut kliennya melihat Kuatmaruf tegang dan panik saat di lantai 2. Namun tak dijelaskan secara terang permasalahan yang membuat pria tersebut khawatir. Kuat hanya mengatakan bahwa ia melihat Brigadir J naik turun tangga yang membuatnya curiga. Sementara Susi, asisten rumah tangga atau ART Putri disebutnya menangis. Di sisi lain disebutkan pula Kuat sempat mengambil pisau dan menggunakannya untuk mengancam Brigadir J.
Pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menyoroti keterangan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR terkait kejadian di Magelang sehari sebelum peristiwa berdarah di Duren 3 pada Jumat 8 Juli 2022. Peristiwa itu diotaki Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir J. Pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak semakin yakin tak ada pelecehan yang dialami Putri Chandrawati di Magelang. Kepada pengacaranya Erman Umar, Bribka RR mulai terbuka dan berterus terang. Kepada pengacaranya Erman Umar, Bribka RR mulai terbuka dan berterus terang. Bribka RR mulai terbuka mengungkap insiden yang terjadi di Magelang, termasuk soal Putri Chandrawati dan Brigadir J yang sempat ngobrol empat mata di dalam kamar. Erman Umar mengatakan Bribka RR sempat menunggu istri Ferdi Sambo dan Brigadir J ngobrol empat mata. Hal itu terjadi setelah Putri Chandrawati mencari keberadaan Yosua lewat Bribka RR. Sebelum menemui Putri Chandrawati di kamar, Brigadir J sempat terlibat keributan dengan Kuat Ma'ruf. Hal itu pun disampaikan Bribka RR kepada pengacaranya. Selesai keributan tersebut, Bribka RR lalu mengajak Brigadir J menemui Putri Chandrawati. Brigadir J kemudian masuk ke kamar Putri Chandrawati, sementara Bribka RR mengawasi dari luar. Kendati mengawasi Brigadir J, Bribka RR mengaku tak mendengar percakapan antara rekan ajudannya dengan istri atasannya itu. Yakinnya Kamarudin tak ada pelecehan bukan tanpa sebab. Kamarudin menyinggung soal Putri Chandrawati yang sempat memuji Brigadir J terampil. Pujian itu disampaikan Putri kepada adik Brigadir J, Reza. Selain itu, Kamarudin menyoroti pengakuan Bribka RR soal obrolan empat mata yang dilakukan keduanya di Magelang. Jika benar dilecehkan, kata Kamarudin, Putri Chandrawati tak mungkin mau bertemu bahkan mengobrol dengan Brigadir J. Bahkan tiba di Jakarta, Brigadir J masih terlihat ikut rombongan Putri Chandrawati. Berikut kami sertakan keterangan dari pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja. Update. Karena mereka tidak tahu, jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya, karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022, dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3. Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Ferdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan. Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah dan sudah SP3 atas laporan mereka yang sudah SP3 itu, karena mereka terus mengulangi perkataan itu dengan cara memindah TKP atau lokus delikti. Tadinya mengaku diperkosa atau mau dibunuh di Duren 3, pindah ke Magelang. Itu kan jaraknya sudah ratusan kilometer atau antar kota, antar provinsi. Nah, karena mereka tidak bertobat, maka kita somasi dalam 7 hari harus bertobat. Karena tidak bertobat, maka kami laporkan melanggar pasal 317, 318, junto pasal 556. 317, 318 itu persangkaan atau dugaan palsu, atau persangkaan atau pelaporan atau pengaduan palsu gitu loh. Nah, sekarang ini sudah dimintai keterangan saya sebagai pelapor, dan sudah gelar perkara juga di Barreskrim. Di waktu yang sama penyidik datang ke Polda Jambi meminta keterangan mereka, sehingga karena waktunya bersamaan memang waktu itu ada sedikit miss karena kami tidak bisa mendampingi. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J Bribka RR membeberkan pengakuan baru. Hal ini soal gelagat tersangka lainnya Kuat Ma'ruf atau KM yang panik dan tegang di tangga penghubung lantai 2 di Magelang, Jawa Tengah. Bribka RR sempat melihat KM membawa pisau dan menghalangi Brigadir J naik menemui Putri Chandrawati. Dikutip dari Tribunnews.com, hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar. Bribka RR mengungkapkan kesaksiannya di Magelang sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Erman mengatakan Bribka RR sempat melihat Kuat Ma'ruf mengancam Brigadir J menggunakan pisau. Hal tersebut terjadi di rumah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Diungkapkan Putri Chandrawati meminta Bribka RR dan Barada Eliezer atau Baradae untuk pulang ke rumah Magelang.
Ketika itu, Bribka RR dan Baradae memang sedang di luar. Keduanya bertugas untuk mengurus salah satu anak Ferdi Sambo yang bersekolah di Magelang. Setibanya di rumah tersebut, Bribka RR mendapati lantai 1 rumah lengang dan sepi. Lantas Bribka RR dan Baradae naik ke lantai 2. Di tangga tersebut, Bribka RR bertemu dengan KM. Diakui, KM tampak tegang dan panik. Lantas Erman mengungkapkan Bribka RR sempat bertanya kepada KM ada kejadian apa. Berdasarkan pengakuan Bribka RR, KM mengatakan Brigadir J naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. Berdasarkan pengakuan Bribka RR, KM mengatakan Brigadir J berulang kali naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. KM juga mengatakan Susi atau ART Putri menangis di lantai atas. KM pun mengaku dirinya khawatir di depan Bribka RR, namun tak terungkap apa kekhawatirannya tersebut. Akhirnya Bribka RR mengatakan dirinya sempat melihat KM mengambil pisau dan menghalangi Brigadir J naik ke lantai atas tempat Putri Chandrawati. Dua tersangka pembunuhan Brigadir J berbalik arah melawan dan keluar dari skenario Ferdi Sambo. Keduanya membeberkan mengenai gelagat sopir keluarga Putri Kuatmaruf saat berada di Magelang, Jawa Tengah, sehingga kesaksian itu akan memperberat hukuman Kuatmaruf. Dua tersangka yang berbalik arah itu ialah Baradae dan Bribka RR. Diketahui Bribka RR atau Bribka Riki sebelumnya bersikeras memberikan kesaksian sesuai skenario yang dibuat tersangka Ferdi Sambo. Namun belakangan ia justru berbalik dan mendukung penuturan Baradae yang sudah lebih dahulu mengungkap fakta pembunuhan. Pengacara Bribka RR, Erman Umar pun menuturkan adanya kesaksian yang bersinggungan antara Bribka RR dan Baradae. Kejadian itu mereka lihat saat keduanya pulang dari sekolah anak Putri Chandrawati. Erman menyebut kliennya melihat Kuat tegang dan panik saat di lantai 2. Namun tak dijelaskan secara terang permasalahan yang membuat pria tersebut khawatir. Kuat hanya mengatakan bahwa ia melihat Brigadir J naik turun tangga yang membuatnya curiga. Sementara Susi, asisten rumah tangga Putri, disebutnya menangis. Di sisi lain disebutkan pula bahwa Kuat sempat mengambil pisau dan menggunakannya untuk mengancam Brigadir J.
Setelah lama diam, kini Bribka RR memutuskan untuk buka suara dan menyerang balik Ferdy Sambo. Sekuasa hukum Erman Umar mengungkap kondisi terkini Bribka RR pasca memutuskan untuk melawan balik Ferdy Sambo. Bribka RR mengaku dirinya tak mendapat tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Hal inilah yang juga menjadi dasar Bribka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Erman Umar juga mengatakan Bribka RR kini telah putus asa dengan karirnya di kepolisian. Ia juga menyesal atas semua yang terjadi padanya, serta kini hanya bisa pasrah. Diketahui kini Bribka RR telah berani melawan balik Ferdy Sambo dengan berbicara jujur soal semua kejadian di Magelang. Hal ini terjadi setelah Bribka RR bertemu dengan keluarga. Bribka RR mengaku mulai tersentuh hatinya setelah bertemu dengan istri dan adik kandungnya. Hingga kini kasus pembunuhan Brigadir J masih terus bergulir. Sudah ada 5 tersangka dalam kasus ini, yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu juga ada tersangka lain terkait kasus ini akibat melakukan obstruction of justice, termasuk Ferdy Sambo. Lima tersangka telah ditetapkan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Tersangka tersebut yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Meski demikian, hal itu tak membuat kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, merasa puas. Kamarudin Simanjuntak masih meminta lebih banyak pihak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak di Jambi pada Sabtu 10 September 2022. Menurutnya, belum semua yang terlibat dikenai status tersangka dari hampir 100 orang diperiksa. Menurut Kamarudin, kasus ini merupakan kasus yang dilakukan oleh penegak hukum dan seharusnya dikenai beberapa pasal, mulai dari pasal pemufakatan jahat hingga penyebaran berita bohong. Kamarudin berujar mereka seharusnya juga dijerat dengan pasal tentang pelanggaran Undang-Undang ITE. Hingga kini kasus pembunuhan berencana Brigadir J masih terus bergulir. Terbaru, Komnas HAM kembali menggaungkan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati hingga menuai komentar dari berbagai pihak. Padahal sebelumnya kasus pelecehan seksual sudah di SP3 oleh kepolisian. Ya, sudah tersangka Bapak Ferdy Sambo, Ibu Putri, Riki Rizal, kemudian Kuat Ma'ruf, sama Baradae. Kemudian tersangka obstruction of justice juga sudah beberapa dan sudah di PTDH, antara lain dari ex Karopaminal yaitu Bapak Endra Kurniawan, kemudian ada juga dari ex Karopropos dan jajarannya. Nah, dan yang tersuspek ada sekitar 36 dari 97 yang sudah dimintai keterangan. Tersuspek artinya diduga terlibat baik karena sengaja maupun karena diperintah atasan, dan saat ini mereka sudah di patsus. Patsus itu maksudnya ditempatkan di tempat khusus atau bahasa pasarnya itu ditahan kan gitu. Dari hasil pertemuan keluarga ini apa aja bisa disampaikan? Bagaimana? Dari hasil pertemuan kita dengan keluarga apa aja bisa kita sampaikan? Nah, kemarin itu kan kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum.
melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja, update karena mereka tidak tahu, jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022, dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3. Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Perdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 UU pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah dan menghapus foto dan video yang tersimpan pada handphone milik wartawan Detik. Mantan ajudan sekaligus sopir Verdi Sambo, Parada Sadam, dijatuhi sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Pemberian sanksi ini buntut dugaan pelanggaran etik terkait kasus Brigadir J. Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Parada Sadam digelar pada Senin 12 September kemarin. Pimpinan sidang Kombes Pol Rahmat Pamuji mengatakan Parada Sadam terbukti secara sah melanggar Kode Etik Polri. Parada Sadam dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota polisi. Ia diduga telah menghapus foto dan video yang berada di handphone 2 wartawan. Peristiwa itu terjadi saat wartawan melakukan peliputan di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Perbuatan Parada Sadam yang menjadi viral di media sosial dinilai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Meski begitu, pelanggaran yang dilakukan Parada Sadam masuk kategori sedang sehingga tidak sampai dipecat. Komisi Sidang Etik Polri kemudian menjatuhkan sanksi berupa sanksi etika, yaitu perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Oleh karena itu, Parada Sadam diwajibkan meminta maaf secara lisan kepada Komisi Etik Polri dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Sanksi kedua, yakni sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Kemudian, Parada Sadam juga telah ditempatkan di tempat khusus selama 20 hari di Makobrimob. Atas putusan tersebut, Parada Sadam mengaku menerima dan tidak mengajukan banding. Sejauh ini, Polri telah melaksanakan sidang etik terhadap 8 anggotanya terkait kasus Brigadir J. 5 diantaranya dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH, yakni Irjen Verdi Sambo, Kombes Agus Nurpatria, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKBP Cherry Raymond Siagian. 2 orang dijatuhkan sanksi mutasi bersifat demosi selama 1 tahun, yakni terhadap AKP Diah Chandrawati dan Parada Sadam. Sementara itu, AKBP Pujiarto dijatuhkan sanksi berupa permintaan maaf kepada institusi dan pimpinan Polri. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Mutasi bersifat demosi selama 2 tahun. 8. Bahwa dalam persidangan, pendamping terduga pelanggar Parada Sadam NRP 9706-0924 menyampaikan pembelaan yang menggunakan secara tertulis dalam nota pembelaan yang pada intinya menyampaikan kepada komisi hal-hal yang dapat meringankan terduga pelanggar yang telah disampaikan dalam persidangan. 9. Bahwa memperhatikan atau menyikapi persangkaan dan tuntutan yang disampaikan oleh akreditor selaku penuntut, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi yang hadir dalam persidangan atas nama Ida Diago Cahyo, Brigadir Filian Tivi Rosadi, itu Firman Dialianto, serta keterangan terduga pelanggar Parada Sadam yang pada intinya membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh akreditor, maka ketua, wakil ketua, dan anggota sidang komisi akan membuktikan apakah benar terduga pelanggar telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Bahwa 11. Bahwa analisis dan pertimbangan hukum penuntut dalam tuntutannya menyimpulkan bahwa terduga pelanggar Parada Sadam NRP 97060924 dengan wujud perbuatan berupa telah mengintimidasi dan menghapus foto dan video yang tersimpan pada handphone milik wartawan Detik.com dan CNN yang melakukan peliputan di sekitar rumah pribadi Kadif Propam atas nama Irjen Pol Verdi Sambo yang beralamat Komplek Pertambangan Jalan Saguling 3 nomor 2923 Jakarta Selatan, sehingga menyebabkan pemberitaan viral sehingga patut diduga melanggar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf B dan atau pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik.
Sebelumnya, Komnas HAM dituduh menerima amplop dari Verdi Sambo saat menangani kasus kematian Brigadir J dengan membahas isu pelecehan seksual Putri Chandrawati. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik enggan membantah tudingan-tudingan yang dialamatkan terhadap lembaganya. Ia juga meminta hal ini untuk tak dibahas lagi. Ahmad Taufan Damanik kemudian menantang pihak yang menuduhnya menerima uang dari Verdi Sambo. Hal itu disampaikan oleh Taufan setelah menyerahkan rekomendasi kasus tewasnya Brigadir J ke Menko Polhukam pada Senin 12 September 2022. Ia juga menyampaikan enggan membantah tudingan-tudingan yang dialamatkan ke lembaganya. Bagi Taufan, dirinya dan Komnas HAM sudah menyelesaikan tugas sesuai kewenangan dalam kasus ini. Bahkan sebagai pihak eksternal dalam penyelesaian kasus ini secara transparan, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Polri dan Presiden Jokowi yang diwakili oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Taufan menambahkan dirinya juga akan memberikan rekomendasi kepada DPR RI. Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi hasil penyelidikan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat ke Presiden Joko Widodo pada Senin 12 September. Ada 5 poin yang tercantum dalam rekomendasi tersebut. Satu diantaranya adalah permintaan untuk melakukan audit kinerja dan kultur kerja Polri untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM. Dilansir oleh Tribun News, rekomendasi itu diberikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melalui Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenpolhukam. 5 poin rekomendasi tersebut adalah: pertama, Komnas HAM meminta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja Polri. Audit penting dilakukan agar memastikan tak terjadi pelanggaran HAM. Menurut Taufan, hal tersebut tak hanya berangkat dari kasus Brigadir J, tapi juga pengaduan kepada pihaknya dalam 5 tahun. Kedua, meminta Presiden Jokowi agar memerintahkan Kapolri untuk menyusun mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala terkait kasus kekerasan atau pelanggaran HAM. Ketiga, pengawasan bersama dengan Komnas HAM terhadap berbagai kasus kekerasan penyiksaan yang dilakukan anggota Polri. Keempat, mempercepat pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak di Polri. Kelima, memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaan. Taufan menerangkan, rekomendasi ini didasarkan dari hasil pengumpulan fakta oleh pihaknya. Terdapat 2 kesimpulan yang didapat oleh Komnas HAM. Pertama, terjadi extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum dan adanya obstruction of justice yang sistematik. Dengan adanya kesimpulan tersebut, Taufan berharap para tersangka mendapat hukuman yang setimpal.
terang dalam kesaksian dua tersangka pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat alias Brigadir J semakin nampak. Dua tersangka pembunuhan Brigadir J berbalik arah, melawan dan keluar dari skenario Ferdi Sambo. Keduanya membeberkan mengenai gelagat sopir keluarga Putri Kuatmaruf saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Kesaksian itu disebut akan memperberat hukuman Kuatmaruf. Dua tersangka yang berbalik arah yakni Barada Eliezer alias Baradae dan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Diketahui Bribka RR sebelumnya berkeras memberikan kesaksian sesuai dengan skenario yang dibuat tersangka Ferdi Sambo. Namun belakangan ia justru berbalik dan mendukung penuturan Baradae yang sudah lebih dulu mengungkap fakta pembunuhan. Pengacara Bribka RR Erman Umar pun menuturkan adanya kesaksian yang bersinggungan antara Bribka RR dan Baradae. Kejadian itu mereka lihat saat keduanya pulang dari sekolah anak Putri Chandrawati, di mana sebelumnya Putri Chandrawati meminta Bribka RR untuk segera pulang. Erman menyebut kliennya melihat Kuat Ma'ruf tegang dan panik saat di lantai 2. Namun tak dijelaskan secara terang permasalahan yang membuat pria tersebut khawatir. Kuat hanya mengatakan bahwa ia melihat Brigadir J naik turun tangga yang membuatnya curiga. Sementara Susi, asisten rumah tangga atau ART Putri disebutnya menangis. Di sisi lain disebutkan pula Kuat sempat mengambil pisau dan menggunakannya untuk mengancam Brigadir J. Pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menyoroti keterangan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR terkait kejadian di Magelang sehari sebelum peristiwa berdarah di Duren 3 pada Jumat 8 Juli 2022. Peristiwa itu diotaki Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir J. Pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak semakin yakin tak ada pelecehan yang dialami Putri Chandrawati di Magelang. Kepada pengacaranya Erman Umar, Bribka RR mulai terbuka dan berterus terang. Bribka RR mulai terbuka mengungkap insiden yang terjadi di Magelang, termasuk soal Putri Chandrawati dan Brigadir J yang sempat ngobrol 4 mata di dalam kamar. Erman Umar mengatakan Bribka RR sempat menunggu istri Ferdi Sambo dan Brigadir J ngobrol 4 mata. Hal itu terjadi setelah Putri Chandrawati mencari keberadaan Yosua lewat Bribka RR. Sebelum menemui Putri Chandrawati di kamar, Brigadir J sempat terlibat keributan dengan Kuatmaruf. Hal itu pun disampaikan Bribka RR kepada pengacaranya. Selesai keributan tersebut, Bribka RR lalu mengajak Brigadir J menemui Putri Chandrawati. Brigadir J kemudian masuk ke kamar Putri Chandrawati, sementara Bribka RR mengawasi dari luar. Kendati mengawasi Brigadir J, Bribka RR mengaku tak mendengar percakapan antara rekan ajudannya dengan istri atasannya itu. Yakinnya Kamarudin tak ada pelecehan bukan tanpa sebab. Kamarudin menyinggung soal Putri Chandrawati yang sempat memuji Brigadir J terampil. Pujian itu disampaikan Putri kepada adik Brigadir J, Reza. Selain itu, Kamarudin menyoroti pengakuan Bribka RR soal obrolan 4 mata yang dilakukan keduanya di Magelang. Jika benar dilecehkan, kata Kamarudin, Putri Chandrawati tak mungkin mau bertemu bahkan mengobrol dengan Brigadir J. Bahkan tiba di Jakarta, Brigadir J masih terlihat ikut rombongan Putri Chandrawati. Berikut kami sertakan keterangan dari pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja. Update. Karena mereka tidak tahu, jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya, karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022, dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3.
Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Ferdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 UU pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah dan sudah SP3 atas laporan mereka yang sudah SP3 itu. Karena mereka terus mengulangi perkataan itu dengan cara memindah TKP atau lokus delikti. Tadinya mengaku diperkosa atau mau dibunuh di Duren 3, pindah ke Magelang. Itu kan jaraknya sudah ratusan kilometer atau antar kota, antar provinsi. Nah, karena mereka tidak bertobat, maka kita somasi dalam 7 hari harus bertobat. Karena tidak bertobat, maka kami laporkan melanggar pasal 317, 318, junto pasal 556. 317, 318 itu persangkaan atau dugaan palsu, atau persangkaan atau pelaporan atau pengaduan palsu gitu loh. Nah, sekarang ini sudah dimintai keterangan saya sebagai pelapor dan sudah gelar perkara juga di Barreskrim. Di waktu yang sama penyidik datang ke Polda Jambi meminta keterangan mereka, sehingga karena waktunya bersamaan memang waktu itu ada sedikit miss karena kami tidak bisa mendampingi. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J Bribka RR membeberkan pengakuan baru. Hal ini soal gelagat tersangka lainnya Kuat Ma'ruf atau KM yang panik dan tegang di tangga penghubung lantai 2 di Magelang, Jawa Tengah. Bribka RR sempat melihat KM membawa pisau dan menghalangi Brigadir J naik menemui Putri Chandrawati. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar. Bribka RR mengungkapkan kesaksiannya di Magelang sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Erman mengatakan Bribka RR sempat melihat Kuat Ma'ruf mengancam Brigadir J menggunakan pisau. Hal tersebut terjadi di rumah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Diungkapkan Putri Chandrawati meminta Bribka RR dan Barada Eliezer atau Baradae untuk pulang ke rumah Magelang. Ketika itu Bribka RR dan Baradae memang sedang di luar. Keduanya bertugas untuk mengurus salah satu anak Ferdi Sambo yang bersekolah di Magelang. Setibanya di rumah tersebut, Bribka RR mendapati lantai 1 rumah lengang dan sepi. Lantas Bribka RR dan Baradae naik ke lantai 2. Di tangga tersebut Bribka RR bertemu dengan KM. Diakui KM tampak tegang dan panik. Lantas Erman mengungkapkan Bribka RR sempat bertanya kepada KM ada kejadian apa. Berdasarkan pengakuan Bribka RR, KM mengatakan Brigadir J naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. Berdasarkan pengakuan Bribka RR, KM mengatakan Brigadir J berulang kali naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. KM juga mengatakan Susi atau ART Putri menangis di lantai atas. KM pun mengaku dirinya khawatir di depan Bribka RR, namun tak terungkap apa kekhawatirannya tersebut. Akhirnya Bribka RR mengatakan dirinya sempat melihat KM mengambil pisau dan menghalangi Brigadir J naik ke lantai atas tempat Putri Chandrawati. Dua tersangka pembunuhan Brigadir J berbalik arah melawan dan keluar dari skenario Ferdi Sambo. Keduanya membeberkan mengenai gelagat sopir keluarga Putri Kuat Ma'ruf saat berada di Magelang, Jawa Tengah, sehingga kesaksian itu akan memperberat hukuman Kuat Ma'ruf. Dua tersangka yang berbalik arah itu ialah Baradae dan Bribka RR.
Diketahui Bribka RR atau Bribka Riki sebelumnya bersikeras memberikan kesaksian sesuai skenario yang dibuat tersangka Ferdi Sambo. Namun belakangan ia justru berbalik dan mendukung penuturan Baradae yang sudah lebih dahulu mengungkap fakta pembunuhan. Pengacara Bribka RR, Erman Umar pun menuturkan adanya kesaksian yang bersinggungan antara Bribka RR dan Baradae. Kejadian itu mereka lihat saat keduanya pulang dari sekolah anak Putri Chandrawati. Erman menyebut kliennya melihat Kuat tegang dan panik saat di lantai 2. Namun tak dijelaskan secara terang permasalahan yang membuat pria tersebut khawatir. Kuat hanya mengatakan bahwa ia melihat Brigadir J naik turun tangga yang membuatnya curiga. Sementara Susi, asisten rumah tangga Putri, disebutnya menangis. Di sisi lain disebutkan pula bahwa Kuat sempat mengambil pisau dan menggunakannya untuk mengancam Brigadir J. Setelah lama diam, kini Bribka RR memutuskan untuk buka suara dan menyerang balik Ferdi Sambo. Sekuasa hukum Erman Umar mengungkap kondisi terkini Bribka RR pasca memutuskan untuk melawan balik Ferdi Sambo. Bribka RR mengaku dirinya tak mendapat tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Hal inilah yang juga menjadi dasar Bribka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Erman Umar juga mengatakan Bribka RR kini telah putus asa dengan karirnya di kepolisian. Ia juga menyesal atas semua yang terjadi padanya, serta kini hanya bisa pasrah. Diketahui kini Bribka RR telah berani melawan balik Ferdi Sambo dengan berbicara jujur soal semua kejadian di Magelang. Hal ini terjadi setelah Bribka RR bertemu dengan keluarga. Bribka RR mengaku mulai tersentuh hatinya setelah bertemu dengan istri dan adik kandungnya. Hingga kini kasus pembunuhan Brigadir J masih terus bergulir. Sudah ada 5 tersangka dalam kasus ini, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu juga ada tersangka lain terkait kasus ini akibat melakukan obstruction of justice, termasuk Ferdi Sambo.
5 tersangka telah ditetapkan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Tersangka tersebut yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Meski demikian, hal itu tak membuat kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, merasa puas. Kamarudin Simanjuntak masih meminta lebih banyak pihak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak di Jambi pada Sabtu 10 September 2022. Menurutnya, belum semua yang terlibat dikenai status tersangka dari hampir 100 orang diperiksa. Menurut Kamarudin, kasus ini merupakan kasus yang dilakukan oleh penegak hukum dan seharusnya dikenai beberapa pasal, mulai dari pasal pemufakatan jahat hingga penyebaran berita bohong. Kamarudin berujar mereka seharusnya juga dijerat dengan pasal tentang pelanggaran Undang-Undang ITE. Hingga kini kasus pembunuhan berencana Brigadir J masih terus bergulir. Terbaru, Komnas HAM kembali menggaungkan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati hingga menuai komentar dari berbagai pihak. Padahal sebelumnya kasus pelecehan seksual sudah di SP3 oleh kepolisian. Ya, sudah tersangka Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri, Riki Rizal, kemudian Kuat Ma'ruf, sama Barada E. Kemudian tersangka obstruction of justice juga sudah beberapa dan sudah di PTDH, antara lain dari ex Karopaminal yaitu Bapak Hendra Kurniawan, kemudian ada juga dari ex Karopropos dan jajarannya. Nah, dan yang tersuspek ada sekitar 36 dari 97 yang sudah dimintai keterangan. Tersuspek artinya diduga terlibat baik karena sengaja maupun karena diperintah atasan, dan saat ini mereka sudah dipatsus. Patsus itu maksudnya ditempatkan di tempat khusus atau bahasa pasarnya itu ditahan kan gitu. Dari hasil pertemuan keluarga ini apa aja bisa disampaikan? Bagaimana? Dari hasil pertemuan kita dengan keluarga apa aja bisa kita sampaikan? Nah, kemarin itu kan kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja, update karena mereka kan tidak tahu, jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022 dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3. Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Ferdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 KUH pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah dan menghapus foto dan video yang tersimpan pada handphone milik wartawan detik. Mantan ajudan sekaligus sopir Ferdi Sambo, Barada Sadam, dijatuhi sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Pemberian sanksi ini buntut dugaan pelanggaran etik terkait kasus Brigadir J. Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Barada Sadam digelar pada Senin 12 September kemarin. Pimpinan sidang Kombes Pol Rahmat Pamuji mengatakan Barada Sadam terbukti secara sah melanggar Kode Etik Polri. Barada Sadam dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota polisi. Ia diduga telah menghapus foto dan video yang berada di handphone 2 wartawan. Peristiwa itu terjadi saat wartawan melakukan peliputan di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Perbuatan Barada Sadam yang menjadi viral di media sosial dinilai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Meski begitu, pelanggaran yang dilakukan Barada Sadam masuk kategori sedang sehingga tidak sampai dipecat. Komisi Sidang Etik Polri kemudian menjatuhkan sanksi berupa sanksi etika, yaitu perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Oleh karena itu, Barada Sadam diwajibkan meminta maaf secara lisan kepada Komisi Etik Polri dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Sanksi kedua, yakni sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Kemudian, Barada Sadam juga telah ditempatkan di tempat khusus selama 20 hari di Makobrimob. Atas putusan tersebut, Barada Sadam mengaku menerima dan tidak mengajukan banding. Sejauh ini, Polri telah melaksanakan sidang etik terhadap 8 anggotanya terkait kasus Brigadir J. 5 diantaranya dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH, yakni Irjen Ferdi Sambo, Kombes Agus Nurpatria,
Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKBP Cherry Raymond Siagian. 2 orang dijatuhkan sanksi mutasi bersifat demosi selama 1 tahun, yakni terhadap AKP Diah Chandrawati dan Parada Sadam. Sementara itu, AKBP Pujiarto dijatuhkan sanksi berupa permintaan maaf kepada institusi dan pimpinan Polri. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Mutasi bersifat demosi selama 2 tahun. 8. Bahwa dalam persidangan, pendamping terduga pelanggar Parada Sadam NRP 97060924 menyampaikan pembelaan dan menyatakan secara tertulis dalam nota pembelaan yang pada intinya menyampaikan kepada komisi hal-hal yang dapat meringankan terduga pelanggar yang telah disampaikan dalam persidangan. 9. Bahwa memperhatikan atau menyikapi persangkaan dan tuntutan yang disampaikan oleh akreditor selaku penuntut, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi yang hadir dalam persidangan atas nama Ida Diago Cahyo, Brigadir Filian Tivi Rosadi, itu Firman Dialianto, serta keterangan terduga pelanggar Parada Sadam yang pada intinya membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh akreditor, maka ketua, wakil ketua, dan anggota sidang komisi akan membuktikan apakah benar terduga pelanggar telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan atau pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Bahwa 11. Bahwa analisis dan pertimbangan hukum penuntut dalam tuntutannya menyimpulkan bahwa terduga pelanggar Parada Sadam NRP 97060924 dengan wujud perbuatan berupa telah mengintimidasi dan menghapus foto dan video yang tersimpan pada handphone milik wartawan Detikcom dan CNN yang melakukan peliputan di sekitar rumah pribadi Kadif Propam Polri atas nama Irjen Pol Verdi Sambo yang beralamat Komplek Pertambangan Jalan Saguling 3 nomor 2923 Jakarta Selatan, sehingga menyebabkan pemberitaan viral sehingga patut diduga melanggar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf B dan atau pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik. Sebelumnya, Komnas HAM dituduh menerima amplop dari Verdi Sambo saat menangani kasus kematian Brigadir J dengan membahas isu pelecehan seksual Putri Chandrawati. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik enggan membantah tudingan-tudingan yang dialamatkan terhadap lembaganya. Ia juga meminta hal ini untuk tak dibahas lagi. Ahmad Taufan Damanik kemudian menantang pihak yang menuduhnya menerima uang dari Verdi Sambo. Hal itu disampaikan oleh Taufan setelah menyerahkan rekomendasi kasus tewasnya Brigadir J ke Menko Polhukam pada Senin 12 September 2022. Ia juga menyampaikan enggan membantah tudingan-tudingan yang dialamatkan ke lembaganya. Bagi Taufan, dirinya dan Komnas HAM sudah menyelesaikan tugas sesuai kewenangan dalam kasus ini. Bahkan sebagai pihak eksternal dalam penyelesaian kasus ini secara transparan, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Polri dan Presiden Jokowi yang diwakili oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Taufan menambahkan dirinya juga akan memberikan rekomendasi kepada DPR RI.
Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi hasil penyelidikan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat ke Presiden Joko Widodo pada Senin 12 September. Ada 5 poin yang tercantum dalam rekomendasi tersebut. Satu di antaranya adalah permintaan untuk melakukan audit kinerja dan kultur kerja Polri untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM. Dilansir oleh Tribun News, rekomendasi itu diberikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melalui Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenpolhukam. 5 poin rekomendasi tersebut adalah: pertama, Komnas HAM meminta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja Polri. Audit penting dilakukan agar memastikan tak terjadi pelanggaran HAM. Menurut Taufan, hal tersebut tak hanya berangkat dari kasus Brigadir J, tapi juga pengaduan kepada pihaknya dalam 5 tahun. Kedua, meminta Presiden Jokowi agar memerintahkan Kapolri untuk menyusun mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala terkait kasus kekerasan atau pelanggaran HAM. Ketiga, pengawasan bersama dengan Komnas HAM terhadap berbagai kasus kekerasan penyiksaan yang dilakukan anggota Polri. Keempat, mempercepat pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak di Polri. Kelima, memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaan. Taufan menerangkan, rekomendasi ini didasarkan dari hasil pengumpulan fakta oleh pihaknya. Terdapat 2 kesimpulan yang didapat oleh Komnas HAM. Pertama, terjadi extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum dan adanya obstruction of justice yang sistematik. Dengan adanya kesimpulan tersebut, Taufan berharap para tersangka mendapat hukuman yang setimpal. Titik terang dalam kesaksian 2 tersangka pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat alias Brigadir J semakin nampak. 2 tersangka pembunuhan Brigadir J berbalik arah, melawan dan keluar dari skenario Ferdi Sambo. Keduanya membeberkan mengenai gelagat sopir keluarga Putri Kuatmaruf saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Kesaksian itu disebut akan memperberat hukuman Kuatmaruf. 2 tersangka yang berbalik arah yakni Baradae Eliezer alias Baradae dan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Diketahui Bribka RR sebelumnya berkeras memberikan kesaksian sesuai dengan skenario yang dibuat tersangka Ferdi Sambo. Namun belakangan ia justru berbalik dan mendukung penuturan Baradae yang sudah lebih dulu mengungkap fakta pembunuhan. Pengacara Bribka RR Erman Umar pun menuturkan adanya kesaksian yang bersinggungan antara Bribka RR dan Baradae. Kejadian itu mereka lihat saat keduanya pulang dari sekolah anak Putri Chandrawati, di mana sebelumnya Putri Chandrawati meminta Bribka RR untuk segera pulang. Erman menyebut kliennya melihat Kuatmaruf tegang dan panik saat di lantai 2. Namun tak dijelaskan secara terang permasalahan yang membuat pria tersebut khawatir. Kuat hanya mengatakan bahwa ia melihat Brigadir J naik turun tangga yang membuatnya curiga. Sementara Susi, asisten rumah tangga atau ART Putri disebutnya menangis. Di sisi lain disebutkan pula Kuat sempat mengambil pisau dan menggunakannya untuk mengancam Brigadir J.
Pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menyoroti keterangan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR terkait kejadian di Magelang sehari sebelum peristiwa berdarah di Duren 3 pada Jumat 8 Juli 2022. Peristiwa itu diotaki Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir J. Pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak semakin yakin tak ada pelecehan yang dialami Putri Chandrawati di Magelang. Kepada pengacaranya Erman Umar, Bribka RR mulai terbuka dan berterus terang. Bribka RR mulai terbuka dan berterus terang. Bribka RR mulai terbuka mengungkap insiden yang terjadi di Magelang, termasuk soal Putri Chandrawati dan Brigadir J yang sempat ngobrol empat mata di dalam kamar. Erman Umar mengatakan Bribka RR sempat menunggu istri Ferdi Sambo dan Brigadir J ngobrol empat mata. Hal itu terjadi setelah Putri Chandrawati mencari keberadaan Yosua lewat Bribka RR. Sebelum menemui Putri Chandrawati di kamar, Brigadir J sempat terlibat keributan dengan Kuat Ma'ruf. Hal itu pun disampaikan Bribka RR kepada pengacaranya. Selesai keributan tersebut, Bribka RR lalu mengajak Brigadir J menemui Putri Chandrawati. Brigadir J kemudian masuk ke kamar Putri Chandrawati, sementara Bribka RR mengawasi dari luar. Kendati mengawasi Brigadir J, Bribka RR mengaku tak mendengar percakapan antara rekan ajudannya dengan istri atasannya itu. Yakinnya Kamarudin tak ada pelecehan bukan tanpa sebab. Kamarudin menyinggung soal Putri Chandrawati yang sempat memuji Brigadir J terampil. Pujian itu disampaikan Putri kepada adik Brigadir J, Reza. Selain itu, Kamarudin menyoroti pengakuan Bribka RR soal obrolan empat mata yang dilakukan keduanya di Magelang. Jika benar dilecehkan, kata Kamarudin, Putri Chandrawati tak mungkin mau bertemu bahkan mengobrol dengan Brigadir J. Bahkan tiba di Jakarta, Brigadir J masih terlihat ikut rombongan Putri Chandrawati. Berikut kami sertakan keterangan dari pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja. Update. Karena mereka tidak tahu, jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya, karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022, dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3. Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Ferdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 UU pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah dan sudah SP3 atas laporan mereka yang sudah SP3 itu, karena mereka terus mengulangi perkataan itu dengan cara memindah TKP atau lokus delikti. Tadinya mengaku diperkosa atau mau dibunuh di Duren 3, pindah ke Magelang. Itu kan jaraknya sudah ratusan kilometer atau antar kota, antar provinsi. Nah, karena mereka tidak bertobat, maka kita somasi dalam 7 hari harus bertobat. Karena tidak bertobat, maka kami laporkan melanggar pasal 317, 318, junto pasal 556. 317, 318 itu persangkaan atau dugaan palsu, atau persangkaan atau pelaporan atau pengaduan palsu gitu loh. Nah, sekarang ini sudah dimintai keterangan saya sebagai pelapor, dan sudah gelar perkara juga di Barreskrim. Di waktu yang sama penyidik datang ke Polda Jambi meminta keterangan mereka, sehingga karena waktunya bersamaan memang waktu itu ada sedikit miss karena kami tidak bisa mendampingi. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J Bribka RR membeberkan pengakuan baru. Hal ini soal gelagat tersangka lainnya Kuat Ma'ruf atau KM yang panik dan tegang di tangga penghubung lantai 2 di Magelang, Jawa Tengah. Bribka RR sempat melihat KM membawa pisau dan menghalangi Brigadir J naik menemui Putri Chandrawati. Dikutip dari Tribunnews.com, hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar. Bribka RR mengungkapkan kesaksiannya di Magelang sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Erman mengatakan Bribka RR sempat melihat Kuat Ma'ruf mengancam Brigadir J menggunakan pisau. Hal tersebut terjadi di rumah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Diungkapkan Putri Chandrawati meminta Bribka RR dan Barada Eliezer atau Baradae untuk pulang ke rumah Magelang.
Ketika itu, Bribka RR dan Baradae memang sedang di luar. Keduanya bertugas untuk mengurus salah satu anak Ferdi Sambo yang bersekolah di Magelang. Setibanya di rumah tersebut, Bribka RR mendapati lantai 1 rumah lengang dan sepi. Lantas Bribka RR dan Baradae naik ke lantai 2. Di tangga tersebut, Bribka RR bertemu dengan KM. Diakui, KM tampak tegang dan panik. Lantas Erman mengungkapkan Bribka RR sempat bertanya kepada KM ada kejadian apa. Berdasarkan pengakuan Bribka RR, KM mengatakan Brigadir J naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. Berdasarkan pengakuan Bribka RR, KM mengatakan Brigadir J berulang kali naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. KM juga mengatakan Susi atau ART Putri menangis di lantai atas. KM pun mengaku dirinya khawatir di depan Bribka RR, namun tak terungkap apa kekhawatirannya tersebut. Akhirnya Bribka RR mengatakan dirinya sempat melihat KM mengambil pisau dan menghalangi Brigadir J naik ke lantai atas tempat Putri Chandrawati. Dua tersangka pembunuhan Brigadir J berbalik arah melawan dan keluar dari skenario Ferdi Sambo. Keduanya membeberkan mengenai gelagat sopir keluarga Putri Kuatmaruf saat berada di Magelang, Jawa Tengah, sehingga kesaksian itu akan memperberat hukuman Kuatmaruf. Dua tersangka yang berbalik arah itu ialah Baradae dan Bribka RR. Diketahui Bribka RR atau Bribka Riki sebelumnya bersikeras memberikan kesaksian sesuai skenario yang dibuat tersangka Ferdi Sambo. Namun belakangan ia justru berbalik dan mendukung penuturan Baradae yang sudah lebih dahulu mengungkap fakta pembunuhan. Pengacara Bribka RR, Erman Umar pun menuturkan adanya kesaksian yang bersinggungan antara Bribka RR dan Baradae. Kejadian itu mereka lihat saat keduanya pulang dari sekolah anak Putri Chandrawati. Erman menyebut kliennya melihat Kuat tegang dan panik saat di lantai 2. Namun tak dijelaskan secara terang permasalahan yang membuat pria tersebut khawatir. Kuat hanya mengatakan bahwa ia melihat Brigadir J naik turun tangga yang membuatnya curiga. Sementara Susi, asisten rumah tangga Putri, disebutnya menangis. Di sisi lain disebutkan pula bahwa Kuat sempat mengambil pisau dan menggunakannya untuk mengancam Brigadir J.
Setelah lama diam, kini Bribka RR memutuskan untuk buka suara dan menyerang balik Ferdy Sambo. Sekuasa hukum Erman Umar mengungkap kondisi terkini Bribka RR pasca memutuskan untuk melawan balik Ferdy Sambo. Bribka RR mengaku dirinya tak mendapat tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Hal inilah yang juga menjadi dasar Bribka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Erman Umar juga mengatakan Bribka RR kini telah putus asa dengan karirnya di kepolisian. Ia juga menyesal atas semua yang terjadi padanya, serta kini hanya bisa pasrah. Diketahui kini Bribka RR telah berani melawan balik Ferdy Sambo dengan berbicara jujur soal semua kejadian di Magelang. Hal ini terjadi setelah Bribka RR bertemu dengan keluarga. Bribka RR mengaku mulai tersentuh hatinya setelah bertemu dengan istri dan adik kandungnya. Hingga kini kasus pembunuhan Brigadir J masih terus bergulir. Sudah ada 5 tersangka dalam kasus ini, yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu juga ada tersangka lain terkait kasus ini akibat melakukan obstruction of justice, termasuk Ferdy Sambo. Lima tersangka telah ditetapkan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Tersangka tersebut yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Meski demikian, hal itu tak membuat kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, merasa puas. Kamarudin Simanjuntak masih meminta lebih banyak pihak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak di Jambi pada Sabtu 10 September 2022. Menurutnya, belum semua yang terlibat dikenai status tersangka dari hampir 100 orang diperiksa. Menurut Kamarudin, kasus ini merupakan kasus yang dilakukan oleh penegak hukum dan seharusnya dikenai beberapa pasal, mulai dari pasal pemufakatan jahat hingga penyebaran berita bohong. Kamarudin berujar mereka seharusnya juga dijerat dengan pasal tentang pelanggaran Undang-Undang ITE. Hingga kini kasus pembunuhan berencana Brigadir J masih terus bergulir. Terbaru, Komnas HAM kembali menggaungkan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati hingga menuai komentar dari berbagai pihak. Padahal sebelumnya kasus pelecehan seksual sudah di SP3 oleh kepolisian. Ya, sudah tersangka Bapak Ferdy Sambo, Ibu Putri, Riki Rizal, kemudian Kuat Ma'ruf, sama Baradae. Kemudian tersangka obstruction of justice juga sudah beberapa dan sudah di PTDH, antara lain dari ex Karopaminal yaitu Bapak Hendra Kurniawan, kemudian ada juga dari ex Karopropos dan jajarannya. Nah, dan yang tersuspek ada sekitar 36 dari 97 yang sudah dimintai keterangan. Tersuspek artinya diduga terlibat baik karena sengaja maupun karena diperintah atasan, dan saat ini mereka sudah dipatsus. Patsus itu maksudnya ditempatkan di tempat khusus atau bahasa pasarnya itu ditahan kan gitu. Dari hasil pertemuan keluarga ini apa aja bisa disampaikan? Bagaimana? Dari hasil pertemuan kita dengan keluarga apa aja bisa kita sampaikan? Nah, kemarin itu kan kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum
melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja, update, karena mereka tidak tahu. Jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022, dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3. Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Ferdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah dan menghapus foto dan video yang tersimpan pada handphone milik wartawan Detik. Mantan ajudan sekaligus sopir Ferdi Sambo, Parada Sadam, dijatuhi sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Pemberian sanksi ini buntut dugaan pelanggaran etik terkait kasus Brigadir J. Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Parada Sadam digelar pada Senin 12 September kemarin. Pimpinan sidang Kombes Pol Rahmat Pamuji mengatakan Parada Sadam terbukti secara sah melanggar Kode Etik Polri. Barada Sadam dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota polisi. Ia diduga telah menghapus foto dan video yang berada di handphone 2 wartawan. Peristiwa itu terjadi saat wartawan melakukan peliputan di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Perbuatan Barada Sadam yang menjadi viral di media sosial dinilai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Meski begitu, pelanggaran yang dilakukan Barada Sadam masuk kategori sedang sehingga tidak sampai dipecat. Komisi Sidang Etik Polri kemudian menjatuhkan sanksi berupa sanksi etika, yaitu perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Oleh karena itu, Barada Sadam diwajibkan meminta maaf secara lisan kepada Komisi Etik Polri dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Sanksi kedua, yakni sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Kemudian, Barada Sadam juga telah ditempatkan di tempat khusus selama 20 hari di Makobrimob. Atas putusan tersebut, Barada Sadam mengaku menerima dan tidak mengajukan banding. Sejauh ini, Polri telah melaksanakan sidang etik terhadap 8 anggotanya terkait kasus Brigadir J. 5 diantaranya dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH, yakni Irjen Ferdi Sambo, Kombes Agus Nurpatria, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKBP Cherry Raymond Siagian. 2 orang dijatuhkan sanksi mutasi bersifat demosi selama 1 tahun, yakni terhadap AKP Dias Chandrawati dan Parada Sadam. Sementara itu, AKBP Pujiarto dijatuhkan sanksi berupa permintaan maaf kepada institusi dan pimpinan Polri. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Mutasi bersifat demosi selama 2 tahun. 8. Bahwa dalam persidangan, pendamping terduga pelanggar Barada Sadam, NRP 97060924, menyampaikan pembelaan yang menyatakan secara tertulis dalam nota pembelaan, yang pada intinya menyampaikan kepada komisi hal-hal yang dapat meringankan terduga pelanggar yang telah disampaikan dalam persidangan. 9. Bahwa memperhatikan atau menyikapi persangkaan dan tuntutan yang disampaikan oleh akreditor selaku penuntut, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi yang hadir dalam persidangan atas nama Ida Diago Cahyo, Brigadir Filian Tivi Rosani, itu Firman Diadianto, serta keterangan terduga pelanggar Barada Sadam yang pada intinya membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh akreditor. Maka ketua, wakil ketua, dan anggota sidang komisi akan membuktikan apakah benar terduga pelanggar telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Bahwa 11. Bahwa analisis dan pertimbangan hukum penuntut dalam tuntutannya menyimpulkan bahwa terduga pelanggar Barada Sadam NRP 97060924 dengan wujud perbuatan berupa telah mengintimidasi dan menghapus foto dan video yang tersimpan pada handphone milik wartawan Detik.com dan CNN yang melakukan peliputan di sekitar rumah pribadi Kadif Propam Polri atas nama Irjen Pol Ferdi Sambo yang beralamat Komplek Pertambangan Jalan Saguling 3 nomor 2923 Jakarta Selatan, sehingga menyebabkan pemberitaan viral sehingga patut diduga melanggar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf B dan atau pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik.
Sebelumnya, Komnas HAM dituduh menerima amplop dari Verdi Sambo saat menangani kasus kematian Brigadir J dengan membahas isu pelecehan seksual Putri Chandrawati. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik enggan membantah tudingan-tudingan yang dialamatkan terhadap lembaganya. Ia juga meminta hal ini untuk tak dibahas lagi. Ahmad Taufan Damanik kemudian menantang pihak yang menuduhnya menerima uang dari Verdi Sambo. Hal itu disampaikan oleh Taufan setelah menyerahkan rekomendasi kasus tewasnya Brigadir J ke Menko Polhukam pada Senin 12 September 2022. Ia juga menyampaikan enggan membantah tudingan-tudingan yang dialamatkan ke lembaganya. Bagi Taufan, dirinya dan Komnas HAM sudah menyelesaikan tugas sesuai kewenangan dalam kasus ini. Bahkan sebagai pihak eksternal dalam penyelesaian kasus ini secara transparan, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Polri dan Presiden Jokowi yang diwakili oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Taufan menambahkan dirinya juga akan memberikan rekomendasi kepada DPR RI. Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi hasil penyelidikan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat ke Presiden Joko Widodo pada Senin 12 September. Ada 5 poin yang tercantum dalam rekomendasi tersebut. Satu diantaranya adalah permintaan untuk melakukan audit kinerja dan kultur kerja Polri untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM. Dilansir oleh Tribun News, rekomendasi itu diberikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melalui Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenpolhukam. 5 poin rekomendasi tersebut adalah: pertama, Komnas HAM meminta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja Polri. Audit penting dilakukan agar memastikan tak terjadi pelanggaran HAM. Menurut Taufan, hal tersebut tak hanya berangkat dari kasus Brigadir J, tapi juga pengaduan kepada pihaknya dalam 5 tahun. Kedua, meminta Presiden Jokowi agar memerintahkan Kapolri untuk menyusun mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala terkait kasus kekerasan atau pelanggaran HAM. Ketiga, pengawasan bersama dengan Komnas HAM terhadap berbagai kasus kekerasan penyiksaan yang dilakukan anggota Polri. Keempat, mempercepat pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak di Polri. Kelima, memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaan. Taufan menerangkan, rekomendasi ini didasarkan dari hasil pengumpulan fakta oleh pihaknya. Terdapat 2 kesimpulan yang didapat oleh Komnas HAM. Pertama, terjadi extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum dan adanya obstruction of justice yang sistematik. Dengan adanya kesimpulan tersebut, Taufan berharap para tersangka mendapat hukuman yang setimpal.
Terang dalam kesaksian dua tersangka pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat alias Brigadir J semakin nampak. Dua tersangka pembunuhan Brigadir J berbalik arah, melawan dan keluar dari skenario Ferdi Sambo. Keduanya membeberkan mengenai gelagat sopir keluarga Putri Kuatmaruf saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Kesaksian itu disebut akan memperberat hukuman Kuatmaruf. Dua tersangka yang berbalik arah yakni Barada Eliezer alias Baradae dan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Diketahui Bribka RR sebelumnya berkeras memberikan kesaksian sesuai dengan skenario yang dibuat tersangka Ferdi Sambo. Namun belakangan ia justru berbalik dan mendukung penuturan Baradae yang sudah lebih dulu mengungkap fakta pembunuhan. Pengacara Bribka RR Erman Umar pun menuturkan adanya kesaksian yang bersinggungan antara Bribka RR dan Baradae. Kejadian itu mereka lihat saat keduanya pulang dari sekolah anak Putri Chandrawati, di mana sebelumnya Putri Chandrawati meminta Bribka RR untuk segera pulang. Erman menyebut kliennya melihat Kuatmaruf tegang dan panik saat di lantai 2. Namun tak dijelaskan secara terang permasalahan yang membuat pria tersebut khawatir. Kuat hanya mengatakan bahwa ia melihat Brigadir J naik turun tangga yang membuatnya curiga. Sementara Susi, asisten rumah tangga atau ART Putri disebutnya menangis. Di sisi lain disebutkan pula Kuat sempat mengambil pisau dan menggunakannya untuk mengancam Brigadir J. Pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menyoroti keterangan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR terkait kejadian di Magelang sehari sebelum peristiwa berdarah di Duren 3 pada Jumat 8 Juli 2022. Peristiwa itu diotaki Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir J. Pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak semakin yakin tak ada pelecehan yang dialami Putri Chandrawati di Magelang. Kepada pengacaranya Erman Umar, Bribka RR mulai terbuka dan berterus terang. Bribka RR mulai terbuka mengungkap insiden yang terjadi di Magelang, termasuk soal Putri Chandrawati dan Brigadir J yang sempat ngobrol 4 mata di dalam kamar. Erman Umar mengatakan Bribka RR sempat menunggu istri Ferdi Sambo dan Brigadir J ngobrol 4 mata. Hal itu terjadi setelah Putri Chandrawati mencari keberadaan Yosua lewat Bribka RR. Sebelum menemui Putri Chandrawati di kamar, Brigadir J sempat terlibat keributan dengan Kuatmaruf. Hal itu pun disampaikan Bribka RR kepada pengacaranya. Selesai keributan tersebut, Bribka RR lalu mengajak Brigadir J menemui Putri Chandrawati. Brigadir J kemudian masuk ke kamar Putri Chandrawati, sementara Bribka RR mengawasi dari luar. Kendati mengawasi Brigadir J, Bribka RR mengaku tak mendengar percakapan antara rekan ajudannya dengan istri atasannya itu. Yakinnya Kamarudin tak ada pelecehan bukan tanpa sebab. Kamarudin menyinggung soal Putri Chandrawati yang sempat memuji Brigadir J terampil. Pujian itu disampaikan Putri kepada adik Brigadir J, Reza. Selain itu, Kamarudin menyoroti pengakuan Bribka RR soal obrolan 4 mata yang dilakukan keduanya di Magelang. Jika benar dilecehkan, kata Kamarudin, Putri Chandrawati tak mungkin mau bertemu bahkan mengobrol dengan Brigadir J. Bahkan tiba di Jakarta, Brigadir J masih terlihat ikut rombongan Putri Chandrawati. Berikut kami sertakan keterangan dari pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja. Update. Karena mereka kan tidak tahu, jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya, karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022, dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3.
Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Ferdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah dan sudah SP3 atas laporan mereka yang sudah SP3 itu, karena mereka terus mengulangi perkataan itu dengan cara memindah TKP atau lokus delikti. Tadinya mengaku diperkosa atau mau dibunuh di Duren 3, pindah ke Magelang. Itu kan jaraknya sudah ratusan kilometer atau antar kota, antar provinsi. Nah, karena mereka tidak bertobat, maka kita somasi dalam 7 hari harus bertobat. Karena tidak bertobat, maka kami laporkan melanggar pasal 317, 318, junto pasal 556. 317, 318 itu persangkaan atau dugaan palsu, atau persangkaan atau pelaporan atau pengaduan palsu gitu loh. Nah, sekarang ini sudah dimintai keterangan saya sebagai pelapor, dan sudah gelar perkara juga di Barreskrim. Di waktu yang sama penyidik datang ke Polda Jambi meminta keterangan mereka, sehingga karena waktunya bersamaan memang waktu itu ada sedikit miss karena kami tidak bisa mendampingi. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J Bribka RR membeberkan pengakuan baru. Hal ini soal gelagat tersangka lainnya Kuat Ma'ruf atau KM yang panik dan tegang di tangga penghubung lantai 2 di Magelang, Jawa Tengah. Bribka RR sempat melihat KM membawa pisau dan menghalangi Brigadir J naik menemui Putri Chandrawati. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar. Bribka RR mengungkapkan kesaksiannya di Magelang sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Erman mengatakan Bribka RR sempat melihat Kuat Ma'ruf mengancam Brigadir J menggunakan pisau. Hal tersebut terjadi di rumah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Diungkapkan Putri Chandrawati meminta Bribka RR dan Barada Eliezer atau Baradae untuk pulang ke rumah Magelang. Ketika itu Bribka RR dan Baradae memang sedang di luar. Keduanya bertugas untuk mengurus salah satu anak Ferdi Sambo yang bersekolah di Magelang. Setibanya di rumah tersebut, Bribka RR mendapati lantai 1 rumah lengang dan sepi. Lantas Bribka RR dan Baradae naik ke lantai 2. Di tangga tersebut Bribka RR bertemu dengan KM. Diakui KM tampak tegang dan panik. Lantas Erman mengungkapkan Bribka RR sempat bertanya kepada KM ada kejadian apa. Berdasarkan pengakuan Bribka RR, KM mengatakan Brigadir J naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. Berdasarkan pengakuan Bribka RR, KM mengatakan Brigadir J berulang kali naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. KM juga mengatakan Susi atau ART Putri menangis di lantai atas. KM pun mengaku dirinya khawatir di depan Bribka RR, namun tak terungkap apa kekhawatirannya tersebut. Akhirnya Bribka RR mengatakan dirinya sempat melihat KM mengambil pisau dan menghalangi Brigadir J naik ke lantai atas tempat Putri Chandrawati. Dua tersangka pembunuhan Brigadir J berbalik arah melawan dan keluar dari skenario Ferdi Sambo. Keduanya membeberkan mengenai gelagat sopir keluarga Putri Kuat Ma'ruf saat berada di Magelang, Jawa Tengah, sehingga kesaksian itu akan memperberat hukuman Kuat Ma'ruf. Dua tersangka yang berbalik arah itu ialah Baradae dan Bribka RR.
Diketahui Bribka RR atau Bribka Riki sebelumnya bersikeras memberikan kesaksian sesuai skenario yang dibuat tersangka Ferdi Sambo. Namun belakangan ia justru berbalik dan mendukung penuturan Baradae yang sudah lebih dahulu mengungkap fakta pembunuhan. Pengacara Bribka RR, Erman Umar pun menuturkan adanya kesaksian yang bersinggungan antara Bribka RR dan Baradae. Kejadian itu mereka lihat saat keduanya pulang dari sekolah anak Putri Chandrawati. Erman menyebut kliennya melihat Kuat tegang dan panik saat di lantai 2. Namun tak dijelaskan secara terang permasalahan yang membuat pria tersebut khawatir. Kuat hanya mengatakan bahwa ia melihat Brigadir J naik turun tangga yang membuatnya curiga. Sementara Susi, asisten rumah tangga Putri, disebutnya menangis. Di sisi lain disebutkan pula bahwa Kuat sempat mengambil pisau dan menggunakannya untuk mengancam Brigadir J. Setelah lama diam, kini Bribka RR memutuskan untuk buka suara dan menyerang balik Ferdi Sambo. Sekuasa hukum Erman Umar mengungkap kondisi terkini Bribka RR pasca memutuskan untuk melawan balik Ferdi Sambo. Bribka RR mengaku dirinya tak mendapat tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Hal inilah yang juga menjadi dasar Bribka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Erman Umar juga mengatakan Bribka RR kini telah putus asa dengan karirnya di kepolisian. Ia juga menyesal atas semua yang terjadi padanya, serta kini hanya bisa pasrah. Diketahui kini Bribka RR telah berani melawan balik Ferdi Sambo dengan berbicara jujur soal semua kejadian di Magelang. Hal ini terjadi setelah Bribka RR bertemu dengan keluarga. Bribka RR mengaku mulai tersentuh hatinya setelah bertemu dengan istri dan adik kandungnya. Hingga kini kasus pembunuhan Brigadir J masih terus bergulir. Sudah ada 5 tersangka dalam kasus ini, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu juga ada tersangka lain terkait kasus ini akibat melakukan obstruction of justice, termasuk Ferdi Sambo.
5 tersangka telah ditetapkan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Tersangka tersebut yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuatmaruf. Meski demikian, hal itu tak membuat kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, merasa puas. Kamarudin Simanjuntak masih meminta lebih banyak pihak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak di Jambi pada Sabtu 10 September 2022. Menurutnya, belum semua yang terlibat dikenai status tersangka dari hampir 100 orang diperiksa. Menurut Kamarudin, kasus ini merupakan kasus yang dilakukan oleh penegak hukum dan seharusnya dikenai beberapa pasal, mulai dari pasal pemufakatan jahat hingga penyebaran berita bohong. Kamarudin berujar mereka seharusnya juga dijerat dengan pasal tentang pelanggaran Undang-Undang ITE. Hingga kini kasus pembunuhan berencana Brigadir J masih terus bergulir. Terbaru, Komnas HAM kembali menggaungkan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati hingga menuai komentar dari berbagai pihak. Padahal sebelumnya kasus pelecehan seksual sudah di SP3 oleh kepolisian. Ya, sudah tersangka Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri, Riki Rizal, kemudian Kuatmaruf, sama Barada E. Kemudian tersangka obstruction of justice juga sudah beberapa dan sudah di PTDH, antara lain dari ex Karopaminal yaitu Bapak Hendra Kurniawan, kemudian ada juga dari ex Karopropos dan jajarannya. Nah, dan yang tersuspek ada sekitar 36 dari 97 yang sudah dimintai keterangan. Tersuspek artinya diduga terlibat baik karena sengaja maupun karena diperintah atasan, dan saat ini mereka sudah dipatsus. Patsus itu maksudnya ditempatkan di tempat khusus atau bahasa pasarnya itu ditahan kan gitu. Dari hasil pertemuan keluarga sendiri apa aja bisa disampaikan? Bagaimana? Dari hasil pertemuan kita dengan keluarga apa aja bisa kita sampaikan? Nah, kemarin itu kan kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja, update karena mereka tidak tahu, jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022 dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3. Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Ferdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah dan menghapus foto dan video yang tersimpan pada handphone milik wartawan detik. Mantan ajudan sekaligus sopir Ferdi Sambo, Barada Sadam, dijatuhi sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Pemberian sanksi ini buntut dugaan pelanggaran etik terkait kasus Brigadir J. Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Barada Sadam digelar pada Senin 12 September kemarin. Pimpinan sidang Kombes Pol Rahmat Pamuji mengatakan Barada Sadam terbukti secara sah melanggar Kode Etik Polri. Barada Sadam dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota polisi. Ia diduga telah menghapus foto dan video yang berada di handphone 2 wartawan. Peristiwa itu terjadi saat wartawan melakukan peliputan di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Perbuatan Barada Sadam yang menjadi viral di media sosial dinilai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Meski begitu, pelanggaran yang dilakukan Barada Sadam masuk kategori sedang sehingga tidak sampai dipecat. Komisi Sidang Etik Polri kemudian menjatuhkan sanksi berupa sanksi etika, yaitu perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Oleh karena itu, Barada Sadam diwajibkan meminta maaf secara lisan kepada Komisi Etik Polri dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Sanksi kedua, yakni sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Kemudian, Barada Sadam juga telah ditempatkan di tempat khusus selama 20 hari di Makobrimob. Atas putusan tersebut, Barada Sadam mengaku menerima dan tidak mengajukan banding. Sejauh ini, Polri telah melaksanakan sidang etik terhadap 8 anggotanya terkait kasus Brigadir J. 5 diantaranya dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH, yakni Irjen Ferdi Sambo, Kombes Agus Nurpatria,
Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKBP Cherry Raymond Siagian. 2 orang dijatuhkan sanksi mutasi bersifat demosi selama 1 tahun, yakni terhadap AKP Dias Chandrawati dan Parada Sadam. Sementara itu, AKBP Pujiarto dijatuhkan sanksi berupa permintaan maaf kepada institusi dan pimpinan Polri. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Mutasi bersifat demosi selama 2 tahun. 8. Bahwa dalam persidangan, pendamping terduga pelanggar Parada Sadam NRP 97060924 menyampaikan pembelaan dan menyerahkan secara tertulis dalam nota pembelaan yang pada intinya menyampaikan kepada komisi hal-hal yang dapat meringankan terduga pelanggar yang telah disampaikan dalam persidangan. 9. Bahwa memperhatikan atau menyikapi persangkaan dan tuntutan yang disampaikan oleh akreditor selaku penuntut, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi yang hadir dalam persidangan atas nama Ida Diago Cahyo, Brigadir Filian Tivi Rosani, itu Firman Diadianto, serta keterangan terduga pelanggar Parada Sadam yang pada intinya membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh akreditor, maka ketua, wakil ketua, dan anggota sidang komisi akan membuktikan apakah benar terduga pelanggar telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Bahwa 11. Bahwa analisis dan pertimbangan hukum penuntut dalam tuntutannya menyimpulkan bahwa terduga pelanggar Parada Sadam NRP 97060924 dengan wujud perbuatan berupa telah mengintimidasi dan menghapus foto dan video yang tersimpan pada handphone milik wartawan Detikcom dan CNN yang melakukan peliputan di sekitar rumah pribadi Kadif Propam Polri atas nama Irjen Pol Verdi Sambo yang beralamat Komplek Pertambangan Jalan Saguling 3 nomor 2923 Jakarta Selatan, sehingga menyebabkan pemberitaan viral sehingga patut diduga melanggar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf B dan atau pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik. Sebelumnya, Komnas HAM dituduh menerima amplop dari Verdi Sambo saat menangani kasus kematian Brigadir J dengan membahas isu pelecehan seksual Putri Chandrawati. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik enggan membantah tudingan-tudingan yang dialamatkan terhadap lembaganya. Ia juga meminta hal ini untuk tak dibahas lagi. Ahmad Taufan Damanik kemudian menantang pihak yang menuduhnya menerima uang dari Verdi Sambo. Hal itu disampaikan oleh Taufan setelah menyerahkan rekomendasi kasus tewasnya Brigadir J ke Menko Polhukam pada Senin 12 September 2022. Ia juga menyampaikan enggan membantah tudingan-tudingan yang dialamatkan ke lembaganya. Bagi Taufan, dirinya dan Komnas HAM sudah menyelesaikan tugas sesuai kewenangan dalam kasus ini. Bahkan sebagai pihak eksternal dalam penyelesaian kasus ini secara transparan, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Polri dan Presiden Jokowi yang diwakili oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Taufan menambahkan dirinya juga akan memberikan rekomendasi kepada DPR RI.
Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi hasil penyelidikan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat ke Presiden Joko Widodo pada Senin 12 September. Ada 5 poin yang tercantum dalam rekomendasi tersebut. Satu diantaranya adalah permintaan untuk melakukan audit kinerja dan kultur kerja Polri untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM. Dilansir oleh Tribun News, rekomendasi itu diberikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melalui Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenpolhukam. 5 poin rekomendasi tersebut adalah: pertama, Komnas HAM meminta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja Polri. Audit penting dilakukan agar memastikan tak terjadi pelanggaran HAM. Menurut Taufan, hal tersebut tak hanya berangkat dari kasus Brigadir J, tapi juga pengaduan kepada pihaknya dalam 5 tahun. Kedua, meminta Presiden Jokowi agar memerintahkan Kapolri untuk menyusun mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala terkait kasus kekerasan atau pelanggaran HAM. Ketiga, pengawasan bersama dengan Komnas HAM terhadap berbagai kasus kekerasan penyiksaan yang dilakukan anggota Polri. Keempat, mempercepat pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak di Polri. Kelima, memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaan. Taufan menerangkan, rekomendasi ini didasarkan dari hasil pengumpulan fakta oleh pihaknya. Terdapat 2 kesimpulan yang didapat oleh Komnas HAM. Pertama, terjadi extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum dan adanya obstruction of justice yang sistematik. Dengan adanya kesimpulan tersebut, Taufan berharap para tersangka mendapat hukuman yang setimpal. Titik terang dalam kesaksian 2 tersangka pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat alias Brigadir J semakin nampak. 2 tersangka pembunuhan Brigadir J berbalik arah, melawan dan keluar dari skenario Ferdi Sambo. Keduanya membeberkan mengenai gelagat sopir keluarga Putri Kuatmaruf saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Kesaksian itu disebut akan memperberat hukuman Kuatmaruf. 2 tersangka yang berbalik arah yakni Barada Eliezer alias Baradae dan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Diketahui Bribka RR sebelumnya berkeras memberikan kesaksian sesuai dengan skenario yang dibuat tersangka Ferdi Sambo. Namun belakangan ia justru berbalik dan mendukung penuturan Baradae yang sudah lebih dulu mengungkap fakta pembunuhan. Pengacara Bribka RR Erman Umar pun menuturkan adanya kesaksian yang bersinggungan antara Bribka RR dan Baradae. Kejadian itu mereka lihat saat keduanya pulang dari sekolah anak Putri Chandrawati, di mana sebelumnya Putri Chandrawati meminta Bribka RR untuk segera pulang. Erman menyebut kliennya melihat Kuatmaruf tegang dan panik saat di lantai 2. Namun tak dijelaskan secara terang permasalahan yang membuat pria tersebut khawatir. Kuat hanya mengatakan bahwa ia melihat Brigadir J naik turun tangga yang membuatnya curiga. Sementara Susi, asisten rumah tangga atau ART Putri disebutnya menangis. Di sisi lain disebutkan pula Kuat sempat mengambil pisau dan menggunakannya untuk mengancam Brigadir J.
Pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menyoroti keterangan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR terkait kejadian di Magelang sehari sebelum peristiwa berdarah di Duren 3 pada Jumat 8 Juli 2022. Peristiwa itu diotaki Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir J. Pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak semakin yakin tak ada pelecehan yang dialami Putri Chandrawati di Magelang. Kepada pengacaranya Erman Umar, Bribka RR mulai terbuka dan berterus terang. Bribka RR mulai terbuka dan berterus terang. Bribka RR mulai terbuka mengungkap insiden yang terjadi di Magelang, termasuk soal Putri Chandrawati dan Brigadir J yang sempat ngobrol empat mata di dalam kamar. Erman Umar mengatakan Bribka RR sempat menunggu istri Ferdi Sambo dan Brigadir J ngobrol empat mata. Hal itu terjadi setelah Putri Chandrawati mencari keberadaan Yosua lewat Bribka RR. Sebelum menemui Putri Chandrawati di kamar, Brigadir J sempat terlibat keributan dengan Kuat Ma'ruf. Hal itu pun disampaikan Bribka RR kepada pengacaranya. Seusai keributan tersebut, Bribka RR lalu mengajak Brigadir J menemui Putri Chandrawati. Brigadir J kemudian masuk ke kamar Putri Chandrawati, sementara Bribka RR mengawasi dari luar. Kendati mengawasi Brigadir J, Bribka RR mengaku tak mendengar percakapan antara rekan ajudannya dengan istri atasannya itu. Yakinnya Kamarudin tak ada pelecehan bukan tanpa sebab. Kamarudin menyinggung soal Putri Chandrawati yang sempat memuji Brigadir J terampil. Pujian itu disampaikan Putri kepada adik Brigadir J, Reza. Selain itu, Kamarudin menyoroti pengakuan Bribka RR soal obrolan empat mata yang dilakukan keduanya di Magelang. Jika benar dilecehkan, kata Kamarudin, Putri Chandrawati tak mungkin mau bertemu bahkan mengobrol dengan Brigadir J. Bahkan tiba di Jakarta, Brigadir J masih terlihat ikut rombongan Putri Chandrawati. Berikut kami sertakan keterangan dari pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja. Update. Karena mereka tidak tahu, jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya, karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022, dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3. Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Ferdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan. Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah dan sudah SP3 atas laporan mereka yang sudah SP3 itu, karena mereka terus mengulangi perkataan itu dengan cara memindah TKP atau lokus delikti. Tadinya mengaku diperkosa atau mau dibunuh di Duren 3, pindah ke Magelang. Itu kan jaraknya sudah ratusan kilometer atau antar kota, antar provinsi. Nah, karena mereka tidak bertobat, maka kita somasi dalam 7 hari harus bertobat. Karena tidak bertobat, maka kami laporkan melanggar pasal 317, 318, junto pasal 556. 317, 318 itu persangkaan atau dugaan palsu, atau persangkaan atau pelaporan atau pengaduan palsu gitu loh. Nah, sekarang ini sudah dimintai keterangan saya sebagai pelapor, dan sudah gelar perkara juga di Barreskrim. Di waktu yang sama penyidik datang ke Polda Jambi meminta keterangan mereka, sehingga karena waktunya bersamaan memang waktu itu ada sedikit miss karena kami tidak bisa mendampingi. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J Bribka RR membeberkan pengakuan baru. Hal ini soal gelagat tersangka lainnya Kuat Ma'ruf atau KM yang panik dan tegang di tangga penghubung lantai 2 di Magelang, Jawa Tengah. Bribka RR sempat melihat KM membawa pisau dan menghalangi Brigadir J naik menemui Putri Chandrawati. Dikutip dari Tribunnews.com, hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar. Bribka RR mengungkapkan kesaksiannya di Magelang sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Erman mengatakan Bribka RR sempat melihat Kuat Ma'ruf mengancam Brigadir J menggunakan pisau. Hal tersebut terjadi di rumah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Diungkapkan Putri Chandrawati meminta Bribka RR dan Baradae Eliezer atau Baradae untuk pulang ke rumah Magelang. Ketika itu Bribka RR dan Baradae memang sedang di luar. Keduanya bertugas untuk mengurus salah satu anak Ferdi
Verdi Sambo yang bersekolah di Magelang. Setibanya di rumah tersebut, Bribka RR mendapati lantai 1 rumah lengang dan sepi. Lantas Bribka RR dan Baradae naik ke lantai 2. Di tangga tersebut Bribka RR bertemu dengan KM. Diakui, KM tampak tegang dan panik. Lantas Erman mengungkapkan Bribka RR sempat bertanya kepada KM ada kejadian apa. Berdasarkan pengakuan Bribka RR, KM mengatakan Brigadir J naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. Berdasarkan pengakuan Bribka RR, KM mengatakan Brigadir J berulang kali naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. KM juga mengatakan Susi atau ART Putri menangis di lantai atas. KM pun mengaku dirinya khawatir di depan Bribka RR, namun tak terungkap apa kekhawatirannya tersebut. Akhirnya Bribka RR mengatakan dirinya sempat melihat KM mengambil pisau dan menghalangi Brigadir J naik ke lantai atas tempat Putri Chandrawati. Dua tersangka pembunuhan Brigadir J berbalik arah melawan dan keluar dari skenario Verdi Sambo. Keduanya membeberkan mengenai gelagat sopir keluarga Putri Kuatmaruf saat berada di Magelang, Jawa Tengah, sehingga kesaksian itu akan memperberat hukuman Kuatmaruf. Dua tersangka yang berbalik arah itu ialah Baradae dan Bribka RR. Diketahui Bribka RR atau Bribka Riki sebelumnya bersikeras memberikan kesaksian sesuai skenario yang dibuat tersangka Verdi Sambo. Namun belakangan ia justru berbalik dan mendukung penuturan Baradae yang sudah lebih dahulu mengungkap fakta pembunuhan. Pengacara Bribka RR, Erman Umar pun menuturkan adanya kesaksian yang bersinggungan antara Bribka RR dan Baradae. Kejadian itu mereka lihat saat keduanya pulang dari sekolah anak Putri Chandrawati. Erman menyebut kliennya melihat Kuat tegang dan panik saat di lantai 2. Namun tak dijelaskan secara terang permasalahan yang membuat pria tersebut khawatir. Kuat hanya mengatakan bahwa ia melihat Brigadir J naik turun tangga yang membuatnya curiga. Sementara Susi, asisten rumah tangga Putri, disebutnya menangis. Di sisi lain disebutkan pula bahwa Kuat sempat mengambil pisau dan menggunakannya untuk mengancam Brigadir J.
Setelah lama diam, kini Bribka RR memutuskan untuk buka suara dan menyerang balik Ferdi Sambo. Sekuasa hukum Erman Umar mengungkap kondisi terkini Bribka RR pasca memutuskan untuk melawan balik Ferdi Sambo. Bribka RR mengaku dirinya tak mendapat tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Hal inilah yang juga menjadi dasar Bribka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Erman Umar juga mengatakan Bribka RR kini telah putus asa dengan karirnya di kepolisian. Ia juga menyesal atas semua yang terjadi padanya, serta kini hanya bisa pasrah. Diketahui kini Bribka RR telah berani melawan balik Ferdi Sambo dengan berbicara jujur soal semua kejadian di Magelang. Hal ini terjadi setelah Bribka RR bertemu dengan keluarga. Bribka RR mengaku mulai tersentuh hatinya setelah bertemu dengan istri dan adik kandungnya. Hingga kini kasus pembunuhan Brigadir J masih terus bergulir. Sudah ada 5 tersangka dalam kasus ini, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu juga ada tersangka lain terkait kasus ini akibat melakukan obstruction of justice, termasuk Ferdi Sambo. Lima tersangka telah ditetapkan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Tersangka tersebut yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Meski demikian, hal itu tak membuat kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, merasa puas. Kamarudin Simanjuntak masih meminta lebih banyak pihak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak di Jambi pada Sabtu 10 September 2022. Menurutnya, belum semua yang terlibat dikenai status tersangka dari hampir 100 orang diperiksa. Menurut Kamarudin, kasus ini merupakan kasus yang dilakukan oleh penegak hukum dan seharusnya dikenai beberapa pasal, mulai dari pasal pemufakatan jahat hingga penyebaran berita bohong. Kamarudin berujar mereka seharusnya juga dijerat dengan pasal tentang pelanggaran Undang-Undang ITE. Hingga kini kasus pembunuhan berencana Brigadir J masih terus bergulir. Terbaru, Komnas HAM kembali menggaungkan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati hingga menuai komentar dari berbagai pihak. Padahal sebelumnya kasus pelecehan seksual sudah di SP3 oleh kepolisian. Ya, sudah tersangka Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri, Riki Rizal, kemudian Kuat Ma'ruf, sama Baradae. Kemudian tersangka obstruction of justice juga sudah beberapa dan sudah di PTDH, antara lain dari ex Karopaminal yaitu Bapak Hendra Kurniawan, kemudian ada juga dari ex Karopropos dan jajarannya. Nah, dan yang tersuspek ada sekitar 36 dari 97 yang sudah dimintai keterangan. Tersuspek artinya diduga terlibat baik karena sengaja maupun karena diperintah atasan, dan saat ini mereka sudah di patsus. Patsus itu maksudnya ditempatkan di tempat khusus atau bahasa pasarnya itu ditahan kan gitu. Dari hasil pertemuan keluarga ini apa aja bisa disampaikan? Bagaimana? Dari hasil pertemuan kita dengan keluarga apa aja bisa kita sampaikan? Nah, kemarin itu kan kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum.
melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja, update karena mereka tidak tahu. Jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022, dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3. Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Ferdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah dan menghapus foto dan video yang tersimpan pada handphone milik wartawan Detik. Mantan ajudan sekaligus sopir Ferdi Sambo, Parada Sadam, dijatuhi sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Pemberian sanksi ini buntut dugaan pelanggaran etik terkait kasus Brigadir J. Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Parada Sadam digelar pada Senin 12 September kemarin. Pimpinan sidang Kombes Pol Rahmat Pamuji mengatakan Parada Sadam terbukti secara sah melanggar Kode Etik Polri. Parada Sadam dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota polisi. Ia diduga telah menghapus foto dan video yang berada di handphone 2 wartawan. Peristiwa itu terjadi saat wartawan melakukan peliputan di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Perbuatan Parada Sadam yang menjadi viral di media sosial dinilai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Meski begitu, pelanggaran yang dilakukan Parada Sadam masuk kategori sedang sehingga tidak sampai dipecat. Komisi Sidang Etik Polri kemudian menjatuhkan sanksi berupa sanksi etika, yaitu perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Oleh karena itu, Parada Sadam diwajibkan meminta maaf secara lisan kepada Komisi Etik Polri dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Sanksi kedua, yakni sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Kemudian, Parada Sadam juga telah ditempatkan di tempat khusus selama 20 hari di Makobrimob. Atas putusan tersebut, Parada Sadam mengaku menerima dan tidak mengajukan banding. Sejauh ini, Polri telah melaksanakan sidang etik terhadap 8 anggotanya terkait kasus Brigadir J. 5 diantaranya dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH, yakni Irjen Ferdi Sambo, Kombes Agus Nurpatria, Kompol Cukputranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKBP Cherry Raymond Siagian. 2 orang dijatuhkan sanksi mutasi bersifat demosi selama 1 tahun, yakni terhadap AKP Diah Chandrawati dan Parada Sadam. Sementara itu, AKBP Pujiarto dijatuhkan sanksi berupa permintaan maaf kepada institusi dan pimpinan Polri. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Mutasi bersifat demosi selama 2 tahun. 8. Bahwa dalam persidangan, pendamping terduga pelanggar Parada Sadam NRP 97060924 menyampaikan pembelaan dan menyatakan secara tertulis dalam nota pembelaan yang pada intinya menyampaikan kepada komisi hal-hal yang dapat meringankan terduga pelanggar yang telah disampaikan dalam persidangan. 9. Bahwa memperhatikan atau menyikapi persangkaan dan tuntutan yang disampaikan oleh akreditor selaku penuntut, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi yang hadir dalam persidangan atas nama Ida Diago Cahyo, Brigadir Filian Fitri Rosani, itu Firman Diadianto, serta keterangan terduga pelanggar Parada Sadam yang pada intinya membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh akreditor, maka ketua, wakil ketua, dan anggota sidang komisi akan membuktikan apakah benar terduga pelanggar telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Bahwa analisis dan pertimbangan hukum penuntut dalam tuntutannya menyimpulkan bahwa terduga pelanggar Parada Sadam NRP 97060924 dengan wujud perbuatan berupa telah mengintimidasi dan menghapus foto dan video yang tersimpan pada handphone milik wartawan Detik.com dan CNN yang melakukan peliputan di sekitar rumah pribadi Kadif Propam atas nama Irjen Pol Ferdi Sambo yang beralamat Komplek Pertambangan Jalan Saguling 3 nomor 2923 Jakarta Selatan, sehingga menyebabkan pemberitaan viral sehingga patut diduga melanggar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf B dan atau pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik.
Sebelumnya, Komnas HAM dituduh menerima amplop dari Verdi Sambo saat menangani kasus kematian Brigadir J dengan membahas isu pelecehan seksual Putri Chandrawati. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik enggan membantah tudingan-tudingan yang dialamatkan terhadap lembaganya. Ia juga meminta hal ini untuk tak dibahas lagi. Ahmad Taufan Damanik kemudian menantang pihak yang menuduhnya menerima uang dari Verdi Sambo. Hal itu disampaikan oleh Taufan setelah menyerahkan rekomendasi kasus tewasnya Brigadir J ke Menko Polhukam pada Senin 12 September 2022. Ia juga menyampaikan enggan membantah tudingan-tudingan yang dialamatkan ke lembaganya. Bagi Taufan, dirinya dan Komnas HAM sudah menyelesaikan tugas sesuai kewenangan dalam kasus ini. Bahkan sebagai pihak eksternal dalam penyelesaian kasus ini secara transparan, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Polri dan Presiden Jokowi yang diwakili oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Taufan menambahkan dirinya juga akan memberikan rekomendasi kepada DPR RI. Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi hasil penyelidikan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat ke Presiden Joko Widodo pada Senin 12 September. Ada 5 poin yang tercantum dalam rekomendasi tersebut. Satu di antaranya adalah permintaan untuk melakukan audit kinerja dan kultur kerja Polri untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM. Dilansir oleh Tribun News, rekomendasi itu diberikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melalui Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenpolhukam. 5 poin rekomendasi tersebut adalah: pertama, Komnas HAM meminta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja Polri. Audit penting dilakukan agar memastikan tak terjadi pelanggaran HAM. Menurut Taufan, hal tersebut tak hanya berangkat dari kasus Brigadir J, tapi juga pengaduan kepada pihaknya dalam 5 tahun. Kedua, meminta Presiden Jokowi agar memerintahkan Kapolri untuk menyusun mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala terkait kasus kekerasan atau pelanggaran HAM. Ketiga, pengawasan bersama dengan Komnas HAM terhadap berbagai kasus kekerasan penyiksaan yang dilakukan anggota Polri. Keempat, mempercepat pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak di Polri. Kelima, memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaan. Taufan menerangkan, rekomendasi ini didasarkan dari hasil pengumpulan fakta oleh pihaknya. Terdapat 2 kesimpulan yang didapat oleh Komnas HAM. Pertama, terjadi extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum dan adanya obstruction of justice yang sistematik. Dengan adanya kesimpulan tersebut, Taufan berharap para tersangka mendapat hukuman yang setimpal.
Titik terang dalam kesaksian dua tersangka pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat alias Brigadir J semakin nampak. Dua tersangka pembunuhan Brigadir J berbalik arah, melawan dan keluar dari skenario Ferdi Sambo. Keduanya membeberkan mengenai gelagat sopir keluarga Putri Kuatmaruf saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Kesaksian itu disebut akan memperberat hukuman Kuatmaruf. Dua tersangka yang berbalik arah yakni Barada Eliezer alias Baradae dan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Diketahui Bribka RR sebelumnya berkeras memberikan kesaksian sesuai dengan skenario yang dibuat tersangka Ferdi Sambo. Namun belakangan ia justru berbalik dan mendukung penuturan Baradae yang sudah lebih dulu mengungkap fakta pembunuhan. Pengacara Bribka RR Erman Umar pun menuturkan adanya kesaksian yang bersinggungan antara Bribka RR dan Baradae. Kejadian itu mereka lihat saat keduanya pulang dari sekolah anak Putri Chandrawati, di mana sebelumnya Putri Chandrawati meminta Bribka RR untuk segera pulang. Erman menyebut kliennya melihat Kuatmaruf tegang dan panik saat di lantai 2. Namun tak dijelaskan secara terang permasalahan yang membuat pria tersebut khawatir. Kuat hanya mengatakan bahwa ia melihat Brigadir J naik turun tangga yang membuatnya curiga. Sementara Susi, asisten rumah tangga atau ART Putri disebutnya menangis. Di sisi lain disebutkan pula Kuat sempat mengambil pisau dan menggunakannya untuk mengancam Brigadir J. Pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menyoroti keterangan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR terkait kejadian di Magelang sehari sebelum peristiwa berdarah di Duren 3 pada Jumat 8 Juli 2022. Peristiwa itu diotaki Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir J. Pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak semakin yakin tak ada pelecehan yang dialami Putri Chandrawati di Magelang. Kepada pengacaranya Erman Umar, Bribka RR mulai terbuka dan berterus terang. Bribka RR mulai terbuka mengungkap insiden yang terjadi di Magelang, termasuk soal Putri Chandrawati dan Brigadir J yang sempat ngobrol 4 mata di dalam kamar. Erman Umar mengatakan Bribka RR sempat menunggu istri Ferdi Sambo dan Brigadir J ngobrol 4 mata. Hal itu terjadi setelah Putri Chandrawati mencari keberadaan Yosua lewat Bribka RR. Sebelum menemui Putri Chandrawati di kamar, Brigadir J sempat terlibat keributan dengan Kuatmaruf. Hal itu pun disampaikan Bribka RR kepada pengacaranya. Selesai keributan tersebut, Bribka RR lalu mengajak Brigadir J menemui Putri Chandrawati. Brigadir J kemudian masuk ke kamar Putri Chandrawati, sementara Bribka RR mengawasi dari luar. Kendati mengawasi Brigadir J, Bribka RR mengaku tak mendengar percakapan antara rekan ajudannya dengan istri atasannya itu. Yakinnya Kamarudin tak ada pelecehan bukan tanpa sebab. Kamarudin menyinggung soal Putri Chandrawati yang sempat memuji Brigadir J terampil. Pujian itu disampaikan Putri kepada adik Brigadir J, Reza. Selain itu, Kamarudin menyoroti pengakuan Bribka RR soal obrolan 4 mata yang dilakukan keduanya di Magelang. Jika benar dilecehkan, kata Kamarudin, Putri Chandrawati tak mungkin mau bertemu bahkan mengobrol dengan Brigadir J. Bahkan tiba di Jakarta, Brigadir J masih terlihat ikut rombongan Putri Chandrawati. Berikut kami sertakan keterangan dari pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja, update karena mereka tidak tahu. Jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022, dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3. Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri
Kemudian Pak Ferdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 UU pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah dan sudah SP3 atas laporan mereka yang sudah SP3 itu, karena mereka terus mengulangi perkataan itu dengan cara memindah TKP atau lokus delikti. Tadinya mengaku diperkosa atau mau dibunuh di Duren 3, pindah ke Magelang. Itu kan jaraknya sudah ratusan kilometer atau antar kota, antar provinsi. Nah, karena mereka tidak bertobat, maka kita somasi dalam 7 hari harus bertobat. Karena tidak bertobat, maka kami laporkan melanggar pasal 317, 318, junto pasal 556. 317, 318 itu persangkaan atau dugaan palsu, atau persangkaan atau pelaporan atau pengaduan palsu gitu loh. Nah, sekarang ini sudah dimintai keterangan saya sebagai pelapor, dan sudah gelar perkara juga di Barreskrim. Di waktu yang sama penyidik datang ke Polda Jambi meminta keterangan mereka, sehingga karena waktunya bersamaan memang waktu itu ada sedikit miss karena kami tidak bisa mendampingi. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J Bribka RR membeberkan pengakuan baru. Hal ini soal gelagat tersangka lainnya Kuat Ma'ruf atau KM yang panik dan tegang di tangga penghubung lantai 2 di Magelang, Jawa Tengah. Bribka RR sempat melihat KM membawa pisau dan menghalangi Brigadir J naik menemui Putri Chandrawati. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar. Bribka RR mengungkapkan kesaksiannya di Magelang sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Erman mengatakan Bribka RR sempat melihat Kuat Ma'ruf mengancam Brigadir J menggunakan pisau. Hal tersebut terjadi di rumah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Diungkapkan Putri Chandrawati meminta Bribka RR dan Barada Eliezer atau Baradae untuk pulang ke rumah Magelang. Ketika itu, Bribka RR dan Baradae memang sedang di luar. Keduanya bertugas untuk mengurus salah satu anak Ferdi Sambo yang bersekolah di Magelang. Setibanya di rumah tersebut, Bribka RR mendapati lantai 1 rumah lengang dan sepi. Lantas Bribka RR dan Baradae naik ke lantai 2. Di tangga tersebut, Bribka RR bertemu dengan KM. Diakui, KM tampak tegang dan panik. Lantas Erman mengungkapkan Bribka RR sempat bertanya kepada KM ada kejadian apa. Berdasarkan pengakuan Bribka RR, KM mengatakan Brigadir J naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. Berdasarkan pengakuan Bribka RR, KM mengatakan Brigadir J berulang kali naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. KM juga mengatakan Susi atau ART Putri menangis di lantai atas. KM pun mengaku dirinya khawatir di depan Bribka RR, namun tak terungkap apa kekhawatirannya tersebut. Akhirnya Bribka RR mengatakan dirinya sempat melihat KM mengambil pisau dan menghalangi Brigadir J naik ke lantai atas tempat Putri Chandrawati. Dua tersangka pembunuhan Brigadir J berbalik arah melawan dan keluar dari skenario Ferdi Sambo. Keduanya membeberkan mengenai gelagat sopir keluarga Putri Kuat Ma'ruf saat berada di Magelang, Jawa Tengah, sehingga kesaksian itu akan memperberat hukuman Kuat Ma'ruf. Dua tersangka yang berbalik arah itu ialah Baradae dan Bribka RR.
Diketahui Bribka RR atau Bribka Riki sebelumnya bersikeras memberikan kesaksian sesuai skenario yang dibuat tersangka Ferdi Sambo. Namun belakangan ia justru berbalik dan mendukung penuturan Baradae yang sudah lebih dahulu mengungkap fakta pembunuhan. Pengacara Bribka RR, Erman Umar pun menuturkan adanya kesaksian yang bersinggungan antara Bribka RR dan Baradae. Kejadian itu mereka lihat saat keduanya pulang dari sekolah anak Putri Chandrawati. Erman menyebut kliennya melihat Kuat tegang dan panik saat di lantai 2. Namun tak dijelaskan secara terang permasalahan yang membuat pria tersebut khawatir. Kuat hanya mengatakan bahwa ia melihat Brigadir J naik turun tangga yang membuatnya curiga. Sementara Susi, asisten rumah tangga Putri, disebutnya menangis. Di sisi lain disebutkan pula bahwa Kuat sempat mengambil pisau dan menggunakannya untuk mengancam Brigadir J. Setelah lama diam, kini Bribka RR memutuskan untuk buka suara dan menyerang balik Ferdi Sambo. Sekuasa hukum Erman Umar mengungkap kondisi terkini Bribka RR pasca memutuskan untuk melawan balik Ferdi Sambo. Bribka RR mengaku dirinya tak mendapat tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Hal inilah yang juga menjadi dasar Bribka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Erman Umar juga mengatakan Bribka RR kini telah putus asa dengan karirnya di kepolisian. Ia juga menyesal atas semua yang terjadi padanya, serta kini hanya bisa pasrah. Diketahui kini Bribka RR telah berani melawan balik Ferdi Sambo dengan berbicara jujur soal semua kejadian di Magelang. Hal ini terjadi setelah Bribka RR bertemu dengan keluarga. Bribka RR mengaku mulai tersentuh hatinya setelah bertemu dengan istri dan adik kandungnya. Hingga kini kasus pembunuhan Brigadir J masih terus bergulir. Sudah ada 5 tersangka dalam kasus ini, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu juga ada tersangka lain terkait kasus ini akibat melakukan obstruction of justice, termasuk Ferdi Sambo.
5 tersangka telah ditetapkan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Tersangka tersebut yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuatmaruf. Meski demikian, hal itu tak membuat kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, merasa puas. Kamarudin Simanjuntak masih meminta lebih banyak pihak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak di Jambi pada Sabtu 10 September 2022. Menurutnya, belum semua yang terlibat dikenai status tersangka dari hampir 100 orang diperiksa. Menurut Kamarudin, kasus ini merupakan kasus yang dilakukan oleh penegak hukum dan seharusnya dikenai beberapa pasal, mulai dari pasal pemufakatan jahat hingga penyebaran berita bohong. Kamarudin berujar mereka seharusnya juga dijerat dengan pasal tentang pelanggaran Undang-Undang ITE. Hingga kini kasus pembunuhan berencana Brigadir J masih terus bergulir. Terbaru, Komnas HAM kembali menggaungkan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati hingga menuai komentar dari berbagai pihak. Padahal sebelumnya kasus pelecehan seksual sudah di SP3 oleh kepolisian. Ya, sudah tersangka Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri, Riki Rizal, kemudian Kuatmaruf, sama Barada E. Kemudian tersangka obstruction of justice juga sudah beberapa dan sudah di PTDH, antara lain dari ex Karopaminal yaitu Bapak Hendra Kurniawan, kemudian ada juga dari ex Karopropos dan jajarannya. Nah, dan yang tersuspek ada sekitar 36 dari 97 yang sudah dimintai keterangan. Tersuspek artinya diduga terlibat baik karena sengaja maupun karena diperintah atasan, dan saat ini mereka sudah dipatsus. Patsus itu maksudnya ditempatkan di tempat khusus atau bahasa pasarnya itu ditahan kan gitu. Dari hasil pertemuan gas ini apa aja bisa disampaikan? Bagaimana? Dari hasil pertemuan kita dengan keluarga apa aja bisa kita sampaikan? Nah, kemarin itu kan kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja, update karena mereka tidak tahu, jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022 dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3. Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Ferdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah. Dan menghapus foto dan video yang tersimpan pada handphone milik wartawan Detik. Mantan ajudan sekaligus sopir Ferdi Sambo, Barada Sadam, dijatuhi sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Pemberian sanksi ini buntut dugaan pelanggaran etik terkait kasus Brigadir J. Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Barada Sadam digelar pada Senin 12 September kemarin. Pimpinan sidang Kombes Pol Rahmat Pamuji mengatakan Barada Sadam terbukti secara sah melanggar Kode Etik Polri. Barada Sadam dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota polisi. Ia diduga telah menghapus foto dan video yang berada di handphone 2 wartawan. Peristiwa itu terjadi saat wartawan melakukan peliputan di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Perbuatan Barada Sadam yang menjadi viral di media sosial dinilai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Meski begitu, pelanggaran yang dilakukan Barada Sadam masuk kategori sedang sehingga tidak sampai dipecat. Komisi Sidang Etik Polri kemudian menjatuhkan sanksi berupa sanksi etika, yaitu perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Oleh karena itu, Barada Sadam diwajibkan meminta maaf secara lisan kepada Komisi Etik Polri dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Sanksi kedua, yakni sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Kemudian, Barada Sadam juga telah ditempatkan di tempat khusus selama 20 hari di Makobrimob. Atas putusan tersebut, Barada Sadam mengaku menerima dan tidak mengajukan banding. Sejauh ini, Polri telah melaksanakan sidang etik terhadap 8 anggotanya terkait kasus Brigadir J. 5 diantaranya dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH, yakni Irjen Ferdi Sambo, Kombes Agus Nurpatria,
Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKBP Cherry Raymond Siagian. 2 orang dijatuhkan sanksi mutasi bersifat demosi selama 1 tahun, yakni terhadap AKP Diah Chandrawati dan Parada Sadam. Sementara itu, AKBP Pujiarto dijatuhkan sanksi berupa permintaan maaf kepada institusi dan pimpinan Polri. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Mutasi bersifat demosi selama 2 tahun. 8. Bahwa dalam persidangan pendamping terduga pelanggar Parada Sadam NRP 97060924 menyampaikan pembelaan dan menyerahkan secara tertulis dalam nota pembelaan yang pada intinya menyampaikan kepada komisi hal-hal yang dapat meringankan terduga pelanggar yang telah disampaikan dalam persidangan. 9. Bahwa memperhatikan atau menyikapi persangkaan dan tuntutan yang disampaikan oleh akreditor selaku penuntut, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi yang hadir dalam persidangan atas nama Ida Diago Cahyo, Brigadir Filian Firosani, itu Firman Dialianto, serta keterangan terduga pelanggar Parada Sadam yang pada intinya membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh akreditor. Maka ketua, wakil ketua, dan anggota sidang komisi akan membuktikan apakah benar terduga pelanggar telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Bahwa 11. Bahwa analisis dan pertimbangan hukum penuntut dalam tuntutannya menyimpulkan bahwa terduga pelanggar Parada Sadam NRP 97060924 dengan wujud perbuatan berupa telah mengintimidasi dan menghapus foto dan video yang tersimpan pada handphone milik wartawan Detikcom dan CNN yang melakukan peliputan di sekitar rumah pribadi Kadif Propam Polri atas nama Irjen Pol Verdi Sambo yang beralamat Komplek Pertambangan Jalan Saguling 3 nomor 2923 Jakarta Selatan, sehingga menyebabkan pemberitaan viral sehingga patut diduga melanggar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf B dan atau pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik. Sebelumnya, Komnas HAM dituduh menerima amplop dari Verdi Sambo saat menangani kasus kematian Brigadir J dengan membahas isu pelecehan seksual Putri Chandrawati. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik enggan membantah tudingan-tudingan yang dialamatkan terhadap lembaganya. Ia juga meminta hal ini untuk tak dibahas lagi. Ahmad Taufan Damanik kemudian menantang pihak yang menuduhnya menerima uang dari Verdi Sambo. Hal itu disampaikan oleh Taufan setelah menyerahkan rekomendasi kasus tewasnya Brigadir J ke Menko Polhukam pada Senin 12 September 2022. Ia juga menyampaikan enggan membantah tudingan-tudingan yang dialamatkan ke lembaganya. Bagi Taufan, dirinya dan Komnas HAM sudah menyelesaikan tugas sesuai kewenangan dalam kasus ini. Bahkan sebagai pihak eksternal dalam penyelesaian kasus ini secara transparan, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Polri dan Presiden Jokowi yang diwakili oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Taufan menambahkan dirinya juga akan memberikan rekomendasi kepada DPR RI.
Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi hasil penyelidikan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat ke Presiden Joko Widodo pada Senin 12 September. Ada 5 poin yang tercantum dalam rekomendasi tersebut. Satu diantaranya adalah permintaan untuk melakukan audit kinerja dan kultur kerja Polri untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM. Dilansir oleh Tribun News, rekomendasi itu diberikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melalui Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenpolhukam. 5 poin rekomendasi tersebut adalah: pertama, Komnas HAM meminta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja Polri. Audit penting dilakukan agar memastikan tak terjadi pelanggaran HAM. Menurut Taufan, hal tersebut tak hanya berangkat dari kasus Brigadir J, tapi juga pengaduan kepada pihaknya dalam 5 tahun. Kedua, meminta Presiden Jokowi agar memerintahkan Kapolri untuk menyusun mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala terkait kasus kekerasan atau pelanggaran HAM. Ketiga, pengawasan bersama dengan Komnas HAM terhadap berbagai kasus kekerasan penyiksaan yang dilakukan anggota Polri. Keempat, mempercepat pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak di Polri. Kelima, memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaan. Taufan menerangkan, rekomendasi ini didasarkan dari hasil pengumpulan fakta oleh pihaknya. Terdapat 2 kesimpulan yang didapat oleh Komnas HAM. Pertama, terjadi extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum dan adanya obstruction of justice yang sistematik. Dengan adanya kesimpulan tersebut, Taufan berharap para tersangka mendapat hukuman yang setimpal. Titik terang dalam kesaksian 2 tersangka pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat alias Brigadir J semakin nampak. 2 tersangka pembunuhan Brigadir J berbalik arah, melawan dan keluar dari skenario Ferdi Sambo. Keduanya membeberkan mengenai gelagat sopir keluarga Putri Kuatmaruf saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Kesaksian itu disebut akan memperberat hukuman Kuatmaruf. 2 tersangka yang berbalik arah yakni Barada Eliezer alias Baradae dan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Diketahui Bribka RR sebelumnya berkeras memberikan kesaksian sesuai dengan skenario yang dibuat tersangka Ferdi Sambo. Namun belakangan ia justru berbalik dan mendukung penuturan Baradae yang sudah lebih dulu mengungkap fakta pembunuhan. Pengacara Bribka RR Erman Umar pun menuturkan adanya kesaksian yang bersinggungan antara Bribka RR dan Baradae. Kejadian itu mereka lihat saat keduanya pulang dari sekolah anak Putri Chandrawati, di mana sebelumnya Putri Chandrawati meminta Bribka RR untuk segera pulang. Erman menyebut kliennya melihat Kuatmaruf tegang dan panik saat di lantai 2. Namun tak dijelaskan secara terang permasalahan yang membuat pria tersebut khawatir. Kuat hanya mengatakan bahwa ia melihat Brigadir J naik turun tangga yang membuatnya curiga. Sementara Susi, asisten rumah tangga atau ART Putri disebutnya menangis. Di sisi lain disebutkan pula Kuat sempat mengambil pisau dan menggunakannya untuk mengancam Brigadir J.
Pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menyoroti keterangan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR terkait kejadian di Magelang sehari sebelum peristiwa berdarah di Duren 3 pada Jumat 8 Juli 2022. Peristiwa itu diotaki Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir J. Pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak semakin yakin tak ada pelecehan yang dialami Putri Chandrawati di Magelang. Kepada pengacaranya Erman Umar, Bribka RR mulai terbuka dan berterus terang. Kepada pengacaranya Erman Umar, Bribka RR mulai terbuka dan berterus terang. Bribka RR mulai terbuka mengungkap insiden yang terjadi di Magelang, termasuk soal Putri Chandrawati dan Brigadir J yang sempat ngobrol empat mata di dalam kamar. Erman Umar mengatakan Bribka RR sempat menunggu istri Ferdi Sambo dan Brigadir J ngobrol empat mata. Hal itu terjadi setelah Putri Chandrawati mencari keberadaan Yosua lewat Bribka RR. Sebelum menemui Putri Chandrawati di kamar, Brigadir J sempat terlibat keributan dengan Kuat Ma'ruf. Hal itu pun disampaikan Bribka RR kepada pengacaranya. Selesai keributan tersebut, Bribka RR lalu mengajak Brigadir J menemui Putri Chandrawati. Brigadir J kemudian masuk ke kamar Putri Chandrawati, sementara Bribka RR mengawasi dari luar. Kendati mengawasi Brigadir J, Bribka RR mengaku tak mendengar percakapan antara rekan ajudannya dengan istri atasannya itu. Yakinnya Kamarudin tak ada pelecehan bukan tanpa sebab. Kamarudin menyinggung soal Putri Chandrawati yang sempat memuji Brigadir J terampil. Pujian itu disampaikan Putri kepada adik Brigadir J, Reza. Selain itu, Kamarudin menyoroti pengakuan Bribka RR soal obrolan empat mata yang dilakukan keduanya di Magelang. Jika benar dilecehkan, kata Kamarudin, Putri Chandrawati tak mungkin mau bertemu bahkan mengobrol dengan Brigadir J. Bahkan tiba di Jakarta, Brigadir J masih terlihat ikut rombongan Putri Chandrawati. Berikut kami sertakan keterangan dari pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja, update karena mereka tidak tahu. Jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022, dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3. Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Ferdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan. Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah dan sudah SP3 atas laporan mereka yang sudah SP3 itu, karena mereka terus mengulangi perkataan itu dengan cara memindah TKP atau lokus delikti. Tadinya mengaku diperkosa atau mau dibunuh di Duren 3, pindah ke Magelang. Itu kan jaraknya sudah ratusan kilometer atau antar kota, antar provinsi. Nah, karena mereka tidak bertobat, maka kita somasi dalam 7 hari harus bertobat. Karena tidak bertobat, maka kami laporkan melanggar pasal 317, 318, junto pasal 556. 317, 318 itu persangkaan atau dugaan palsu, atau persangkaan atau pelaporan atau pengaduan palsu gitu loh. Nah, sekarang ini sudah dimintai keterangan saya sebagai pelapor, dan sudah gelar perkara juga di Barreskrim. Di waktu yang sama penyidik datang ke Polda Jambi meminta keterangan mereka, sehingga karena waktunya bersamaan memang waktu itu ada sedikit miss karena kami tidak bisa mendampingi. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J Bribka RR membeberkan pengakuan baru. Hal ini soal gelagat tersangka lainnya Kuat Ma'ruf atau KM yang panik dan tegang di tangga penghubung lantai 2 di Magelang, Jawa Tengah. Bribka RR sempat melihat KM membawa pisau dan menghalangi Brigadir J naik menemui Putri Chandrawati. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar. Bribka RR mengungkapkan kesaksiannya di Magelang sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Erman mengatakan Bribka RR sempat melihat Kuat Ma'ruf mengancam Brigadir J menggunakan pisau. Hal tersebut terjadi di rumah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Diungkapkan Putri Chandrawati meminta Bribka RR dan Barada Eliezer atau Barada E untuk pulang ke rumah Magelang.
Ketika itu, Bribka RR dan Baradae memang sedang di luar. Keduanya bertugas untuk mengurus salah satu anak Ferdi Sambo yang bersekolah di Magelang. Setibanya di rumah tersebut, Bribka RR mendapati lantai 1 rumah lengang dan sepi. Lantas Bribka RR dan Baradae naik ke lantai 2. Di tangga tersebut, Bribka RR bertemu dengan KM. Diakui, KM tampak tegang dan panik. Lantas Erman mengungkapkan Bribka RR sempat bertanya kepada KM ada kejadian apa. Berdasarkan pengakuan Bribka RR, KM mengatakan Brigadir J naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. Berdasarkan pengakuan Bribka RR, KM mengatakan Brigadir J berulang kali naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. KM juga mengatakan Susi atau ART Putri menangis di lantai atas. KM pun mengaku dirinya khawatir di depan Bribka RR, namun tak terungkap apa kekhawatirannya tersebut. Akhirnya Bribka RR mengatakan dirinya sempat melihat KM mengambil pisau dan menghalangi Brigadir J naik ke lantai atas tempat Putri Chandrawati. Dua tersangka pembunuhan Brigadir J berbalik arah melawan dan keluar dari skenario Ferdi Sambo. Keduanya membeberkan mengenai gelagat sopir keluarga Putri Kuatmaruf saat berada di Magelang, Jawa Tengah, sehingga kesaksian itu akan memperberat hukuman Kuatmaruf. Dua tersangka yang berbalik arah itu ialah Baradae dan Bribka RR. Diketahui Bribka RR atau Bribka Riki sebelumnya bersikeras memberikan kesaksian sesuai skenario yang dibuat tersangka Ferdi Sambo. Namun belakangan ia justru berbalik dan mendukung penuturan Baradae yang sudah lebih dahulu mengungkap fakta pembunuhan. Pengacara Bribka RR, Erman Umar pun menuturkan adanya kesaksian yang bersinggungan antara Bribka RR dan Baradae. Kejadian itu mereka lihat saat keduanya pulang dari sekolah anak Putri Chandrawati. Erman menyebut kliennya melihat Kuat tegang dan panik saat di lantai 2. Namun tak dijelaskan secara terang permasalahan yang membuat pria tersebut khawatir. Kuat hanya mengatakan bahwa ia melihat Brigadir J naik turun tangga yang membuatnya curiga. Sementara Susi, asisten rumah tangga Putri, disebutnya menangis. Di sisi lain disebutkan pula bahwa Kuat sempat mengambil pisau dan menggunakannya untuk mengancam Brigadir J.
Setelah lama diam, kini Bribka RR memutuskan untuk buka suara dan menyerang balik Ferdi Sambo. Sekuasa hukum Erman Umar mengungkap kondisi terkini Bribka RR pasca memutuskan untuk melawan balik Ferdi Sambo. Bribka RR mengaku dirinya tak mendapat tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Hal inilah yang juga menjadi dasar Bribka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Erman Umar juga mengatakan Bribka RR kini telah putus asa dengan karirnya di kepolisian. Ia juga menyesal atas semua yang terjadi padanya, serta kini hanya bisa pasrah. Diketahui kini Bribka RR telah berani melawan balik Ferdi Sambo dengan berbicara jujur soal semua kejadian di Magelang. Hal ini terjadi setelah Bribka RR bertemu dengan keluarga. Bribka RR mengaku mulai tersentuh hatinya setelah bertemu dengan istri dan adik kandungnya. Hingga kini kasus pembunuhan Brigadir J masih terus bergulir. Sudah ada 5 tersangka dalam kasus ini, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu juga ada tersangka lain terkait kasus ini akibat melakukan obstruction of justice, termasuk Ferdi Sambo. Lima tersangka telah ditetapkan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Tersangka tersebut yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Meski demikian, hal itu tak membuat kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, merasa puas. Kamarudin Simanjuntak masih meminta lebih banyak pihak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak di Jambi pada Sabtu 10 September 2022. Menurutnya, belum semua yang terlibat dikenai status tersangka dari hampir 100 orang diperiksa. Menurut Kamarudin, kasus ini merupakan kasus yang dilakukan oleh penegak hukum dan seharusnya dikenai beberapa pasal, mulai dari pasal pemufakatan jahat hingga penyebaran berita bohong. Kamarudin berujar mereka seharusnya juga dijerat dengan pasal tentang pelanggaran Undang-Undang ITE. Hingga kini kasus pembunuhan berencana Brigadir J masih terus bergulir. Terbaru, Komnas HAM kembali menggaungkan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati hingga menuai komentar dari berbagai pihak. Padahal sebelumnya kasus pelecehan seksual sudah di SP3 oleh kepolisian. Ya, sudah tersangka Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri, Riki Rizal, kemudian Kuat Ma'ruf, sama Baradae. Kemudian tersangka obstruction of justice juga sudah beberapa dan sudah di PTDH, antara lain dari ex Karopaminal yaitu Bapak Hendra Kurniawan, kemudian ada juga dari ex Karopropos dan jajarannya. Nah, dan yang tersuspek ada sekitar 36 dari 97 yang sudah dimintai keterangan. Tersuspek artinya diduga terlibat baik karena sengaja maupun karena diperintah atasan, dan saat ini mereka sudah dipatsus. Patsus itu maksudnya ditempatkan di tempat khusus atau bahasa pasarnya itu ditahan kan gitu. Dari hasil pertemuan keluarga sendiri apa aja bisa disampaikan? Bagaimana? Dari hasil pertemuan kita dengan keluarga apa aja bisa kita sampaikan? Nah, kemarin itu kan kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum.
melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja, update karena mereka tidak tahu, jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022, dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3. Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Ferdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah dan menghapus foto dan video yang tersimpan pada handphone milik wartawan Detik. Mantan ajudan sekaligus sopir Ferdi Sambo, Parada Sadam, dijatuhi sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Pemberian sanksi ini buntut dugaan pelanggaran etik terkait kasus Brigadir J. Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Parada Sadam digelar pada Senin 12 September kemarin. Pimpinan sidang Kombes Pol Rahmat Pamuji mengatakan Parada Sadam terbukti secara sah melanggar Kode Etik Polri. Parada Sadam dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota polisi. Ia diduga telah menghapus foto dan video yang berada di handphone 2 wartawan. Peristiwa itu terjadi saat wartawan melakukan peliputan di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Perbuatan Parada Sadam yang menjadi viral di media sosial dinilai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Meski begitu, pelanggaran yang dilakukan Parada Sadam masuk kategori sedang sehingga tidak sampai dipecat. Komisi Sidang Etik Polri kemudian menjatuhkan sanksi berupa sanksi etika, yaitu perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Oleh karena itu, Parada Sadam diwajibkan meminta maaf secara lisan kepada Komisi Etik Polri dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Sanksi kedua, yakni sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Kemudian, Parada Sadam juga telah ditempatkan di tempat khusus selama 20 hari di Makobrimob. Atas putusan tersebut, Parada Sadam mengaku menerima dan tidak mengajukan banding. Sejauh ini, Polri telah melaksanakan sidang etik terhadap 8 anggotanya terkait kasus Brigadir J. 5 diantaranya dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH, yakni Irjen Ferdi Sambo, Kombes Agus Nurpatria, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKBP Cherry Raymond Siagian. 2 orang dijatuhkan sanksi mutasi bersifat demosi selama 1 tahun, yakni terhadap AKP Diah Chandrawati dan Parada Sadam. Sementara itu, AKBP Pujiarto dijatuhkan sanksi berupa permintaan maaf kepada institusi dan pimpinan Polri. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Mutasi bersifat demosi selama 2 tahun. 8. Bahwa dalam persidangan, pendamping terduga pelanggar Parada Sadam NRP 97060924 menyampaikan pembelaan dan menyerahkan secara tertulis dalam nota pembelaan yang pada intinya menyampaikan kepada komisi hal-hal yang dapat meringankan terduga pelanggar yang telah disampaikan dalam persidangan. 9. Bahwa memperhatikan atau menyikapi persangkaan dan tuntutan yang disampaikan oleh akreditor selaku penuntut, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi yang hadir dalam persidangan atas nama Ida Diago Cahyo, Brigadir Filian Rosani, itu Firman Diadianto, serta keterangan terduga pelanggar Parada Sadam yang pada intinya membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh akreditor, maka ketua, wakil ketua, dan anggota sidang komisi akan membuktikan apakah benar terduga pelanggar telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Bahwa 11. Bahwa analisis dan pertimbangan hukum penuntut dalam tuntutannya menyimpulkan bahwa terduga pelanggar Parada Sadam NRP 97060924 dengan wujud perbuatan berupa telah mengintimidasi dan menghapus foto dan video yang tersimpan pada handphone milik wartawan Detik.com dan CNN yang melakukan peliputan di sekitar rumah pribadi Kadif Propam Polri atas nama Irjen Pol Ferdi Sambo yang beralamat Komplek Pertambangan Jalan Saguling 3 nomor 2923 Jakarta Selatan, sehingga menyebabkan pemberitaan viral sehingga patut diduga melanggar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf B dan atau pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik.
Sebelumnya, Komnas HAM dituduh menerima amplop dari Ferdi Sambo saat menangani kasus kematian Brigadir J dengan membahas isu pelecehan seksual Putri Chandrawati. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik enggan membantah tudingan-tudingan yang dialamatkan terhadap lembaganya. Ia juga meminta hal ini untuk tak dibahas lagi. Ahmad Taufan Damanik kemudian menantang pihak yang menuduhnya menerima uang dari Ferdi Sambo. Hal itu disampaikan oleh Taufan setelah menyerahkan rekomendasi kasus tewasnya Brigadir J ke Menko Polhukam pada Senin 12 September 2022. Ia juga menyampaikan enggan membantah tudingan-tudingan yang dialamatkan ke lembaganya. Bagi Taufan, dirinya dan Komnas HAM sudah menyelesaikan tugas sesuai kewenangan dalam kasus ini. Bahkan sebagai pihak eksternal dalam penyelesaian kasus ini secara transparan, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Polri dan Presiden Jokowi yang diwakili oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Taufan menambahkan dirinya juga akan memberikan rekomendasi kepada DPR RI. Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi hasil penyelidikan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat ke Presiden Joko Widodo pada Senin 12 September. Ada 5 poin yang tercantum dalam rekomendasi tersebut. Satu diantaranya adalah permintaan untuk melakukan audit kinerja dan kultur kerja Polri untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM. Dilansir oleh Tribun News, rekomendasi itu diberikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melalui Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenpolhukam. 5 poin rekomendasi tersebut adalah: pertama, Komnas HAM meminta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja Polri. Audit penting dilakukan agar memastikan tak terjadi pelanggaran HAM. Menurut Taufan, hal tersebut tak hanya berangkat dari kasus Brigadir J, tapi juga pengaduan kepada pihaknya dalam 5 tahun. Kedua, meminta Presiden Jokowi agar memerintahkan Kapolri untuk menyusun mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala terkait kasus kekerasan atau pelanggaran HAM. Ketiga, pengawasan bersama dengan Komnas HAM terhadap berbagai kasus kekerasan penyiksaan yang dilakukan anggota Polri. Keempat, mempercepat pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak di Polri. Kelima, memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaan. Taufan menerangkan, rekomendasi ini didasarkan dari hasil pengumpulan fakta oleh pihaknya. Terdapat 2 kesimpulan yang didapat oleh Komnas HAM. Pertama, terjadi extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum dan adanya obstruction of justice yang sistematik. Dengan adanya kesimpulan tersebut, Taufan berharap para tersangka mendapat hukuman yang setimpal.
Terang dalam kesaksian dua tersangka pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat alias Brigadir J semakin nampak. Dua tersangka pembunuhan Brigadir J berbalik arah, melawan dan keluar dari skenario Ferdi Sambo. Keduanya membeberkan mengenai gelagat sopir keluarga Putri Kuatmaruf saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Kesaksian itu disebut akan memperberat hukuman Kuatmaruf. Dua tersangka yang berbalik arah yakni Barada Eliezer alias Baradae dan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Diketahui Bribka RR sebelumnya berkeras memberikan kesaksian sesuai dengan skenario yang dibuat tersangka Ferdi Sambo. Namun belakangan ia justru berbalik dan mendukung penuturan Baradae yang sudah lebih dulu mengungkap fakta pembunuhan. Pengacara Bribka RR Erman Umar pun menuturkan adanya kesaksian yang bersinggungan antara Bribka RR dan Baradae. Kejadian itu mereka lihat saat keduanya pulang dari sekolah anak Putri Chandrawati, di mana sebelumnya Putri Chandrawati meminta Bribka RR untuk segera pulang. Erman menyebut kliennya melihat Kuatmaruf tegang dan panik saat di lantai 2. Namun tak dijelaskan secara terang permasalahan yang membuat pria tersebut khawatir. Kuat hanya mengatakan bahwa ia melihat Brigadir J naik turun tangga yang membuatnya curiga. Sementara Susi, asisten rumah tangga atau ART Putri disebutnya menangis. Di sisi lain disebutkan pula Kuat sempat mengambil pisau dan menggunakannya untuk mengancam Brigadir J. Pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menyoroti keterangan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR terkait kejadian di Magelang sehari sebelum peristiwa berdarah di Duren 3 pada Jumat 8 Juli 2022. Peristiwa itu diotaki Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir J. Pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak semakin yakin tak ada pelecehan yang dialami Putri Chandrawati di Magelang. Kepada pengacaranya Erman Umar, Bribka RR mulai terbuka dan berterus terang. Bribka RR mulai terbuka mengungkap insiden yang terjadi di Magelang, termasuk soal Putri Chandrawati dan Brigadir J yang sempat ngobrol empat mata di dalam kamar. Erman Umar mengatakan Bribka RR sempat menunggu istri Ferdi Sambo dan Brigadir J ngobrol empat mata. Hal itu terjadi setelah Putri Chandrawati mencari keberadaan Yosua lewat Bribka RR. Sebelum menemui Putri Chandrawati di kamar, Brigadir J sempat terlibat keributan dengan Kuatmaruf. Hal itu pun disampaikan Bribka RR kepada pengacaranya. Selesai keributan tersebut, Bribka RR lalu mengajak Brigadir J menemui Putri Chandrawati. Brigadir J kemudian masuk ke kamar Putri Chandrawati, sementara Bribka RR mengawasi dari luar. Kendati mengawasi Brigadir J, Bribka RR mengaku tak mendengar percakapan antara rekan ajudannya dengan istri atasannya itu. Yakinnya Kamarudin tak ada pelecehan bukan tanpa sebab. Kamarudin menyinggung soal Putri Chandrawati yang sempat memuji Brigadir J terampil. Pujian itu disampaikan Putri kepada adik Brigadir J, Reza. Selain itu, Kamarudin menyoroti pengakuan Bribka RR soal obrolan empat mata yang dilakukan keduanya di Magelang. Jika benar dilecehkan, kata Kamarudin, Putri Chandrawati tak mungkin mau bertemu bahkan mengobrol dengan Brigadir J. Bahkan tiba di Jakarta, Brigadir J masih terlihat ikut rombongan Putri Chandrawati. Berikut kami sertakan keterangan dari pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja. Update. Karena mereka tidak tahu, jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022, dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3.
Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Ferdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah dan sudah SP3 atas laporan mereka yang sudah SP3 itu, karena mereka terus mengulangi perkataan itu dengan cara memindah TKP atau lokus delikti. Tadinya mengaku diperkosa atau mau dibunuh di Duren 3, pindah ke Magelang. Itu kan jaraknya sudah ratusan kilometer atau antar kota, antar provinsi. Nah, karena mereka tidak bertobat, maka kita somasi dalam 7 hari harus bertobat. Karena tidak bertobat, maka kami laporkan melanggar pasal 317, 318, junto pasal 556. 317, 318 itu persangkaan atau dugaan palsu, atau persangkaan atau pelaporan atau pengaduan palsu gitu loh. Nah, sekarang ini sudah dimintai keterangan saya sebagai pelapor, dan sudah gelar perkara juga di Barreskrim. Di waktu yang sama penyidik datang ke Polda Jambi meminta keterangan mereka, sehingga karena waktunya bersamaan memang waktu itu ada sedikit miss karena kami tidak bisa mendampingi. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J Bribka RR membeberkan pengakuan baru. Hal ini soal gelagat tersangka lainnya Kuat Ma'ruf atau KM yang panik dan tegang di tangga penghubung lantai 2 di Magelang, Jawa Tengah. Bribka RR sempat melihat KM membawa pisau dan menghalangi Brigadir J naik menemui Putri Chandrawati. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar. Bribka RR mengungkapkan kesaksiannya di Magelang sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Erman mengatakan Bribka RR sempat melihat Kuat Ma'ruf mengancam Brigadir J menggunakan pisau. Hal tersebut terjadi di rumah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Diungkapkan Putri Chandrawati meminta Bribka RR dan Barada Eliezer atau Baradae untuk pulang ke rumah Magelang. Ketika itu Bribka RR dan Baradae memang sedang di luar. Keduanya bertugas untuk mengurus salah satu anak Ferdi Sambo yang bersekolah di Magelang. Setibanya di rumah tersebut, Bribka RR mendapati lantai 1 rumah lengang dan sepi. Lantas Bribka RR dan Baradae naik ke lantai 2. Di tangga tersebut Bribka RR bertemu dengan KM. Diakui KM tampak tegang dan panik. Lantas Erman mengungkapkan Bribka RR sempat bertanya kepada KM ada kejadian apa. Berdasarkan pengakuan Bribka RR, KM mengatakan Brigadir J naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. Berdasarkan pengakuan Bribka RR, KM mengatakan Brigadir J berulang kali naik turun tangga namun tak tahu penyebabnya. KM juga mengatakan Susi atau ART Putri menangis di lantai atas. KM pun mengaku dirinya khawatir di depan Bribka RR, namun tak terungkap apa kekhawatirannya tersebut. Akhirnya Bribka RR mengatakan dirinya sempat melihat KM mengambil pisau dan menghalangi Brigadir J naik ke lantai atas tempat Putri Chandrawati. Dua tersangka pembunuhan Brigadir J berbalik arah melawan dan keluar dari skenario Ferdi Sambo. Keduanya membeberkan mengenai gelagat sopir keluarga Putri Kuat Ma'ruf saat berada di Magelang, Jawa Tengah, sehingga kesaksian itu akan memperberat hukuman Kuat Ma'ruf.
Dua tersangka yang berbalik arah itu ialah Baradae dan Bribka RR. Diketahui Bribka RR atau Bribka Riki sebelumnya bersikeras memberikan kesaksian sesuai skenario yang dibuat tersangka Ferdi Sambo. Namun belakangan ia justru berbalik dan mendukung penuturan Baradae yang sudah lebih dahulu mengungkap fakta pembunuhan. Pengacara Bribka RR, Erman Umar pun menuturkan adanya kesaksian yang bersinggungan antara Bribka RR dan Baradae. Kejadian itu mereka lihat saat keduanya pulang dari sekolah anak Putri Chandrawati. Erman menyebut kliennya melihat Kuat tegang dan panik saat di lantai 2. Namun tak dijelaskan secara terang permasalahan yang membuat pria tersebut khawatir. Kuat hanya mengatakan bahwa ia melihat Brigadir J naik turun tangga yang membuatnya curiga. Sementara Susi, asisten rumah tangga Putri, disebutnya menangis. Di sisi lain disebutkan pula bahwa Kuat sempat mengambil pisau dan menggunakannya untuk mengancam Brigadir J. Setelah lama diam, kini Bribka RR memutuskan untuk buka suara dan menyerang balik Ferdi Sambo. Sekuasa hukum Erman Umar mengungkap kondisi terkini Bribka RR pasca memutuskan untuk melawan balik Ferdi Sambo. Bribka RR mengaku dirinya tak mendapat tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Hal inilah yang juga menjadi dasar Bribka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Erman Umar juga mengatakan Bribka RR kini telah putus asa dengan karirnya di kepolisian. Ia juga menyesal atas semua yang terjadi padanya, serta kini hanya bisa pasrah. Diketahui kini Bribka RR telah berani melawan balik Ferdi Sambo dengan berbicara jujur soal semua kejadian di Magelang. Hal ini terjadi setelah Bribka RR bertemu dengan keluarga. Bribka RR mengaku mulai tersentuh hatinya setelah bertemu dengan istri dan adik kandungnya. Hingga kini kasus pembunuhan Brigadir J masih terus bergulir. Sudah ada 5 tersangka dalam kasus ini, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu juga ada tersangka lain terkait kasus ini akibat melakukan obstruction of justice, termasuk Ferdi Sambo.
5 tersangka telah ditetapkan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Tersangka tersebut yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Meski demikian, hal itu tak membuat kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, merasa puas. Kamarudin Simanjuntak masih meminta lebih banyak pihak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak di Jambi pada Sabtu 10 September 2022. Menurutnya, belum semua yang terlibat dikenai status tersangka dari hampir 100 orang diperiksa. Menurut Kamarudin, kasus ini merupakan kasus yang dilakukan oleh penegak hukum dan seharusnya dikenai beberapa pasal, mulai dari pasal pemufakatan jahat hingga penyebaran berita bohong. Kamarudin berujar mereka seharusnya juga dijerat dengan pasal tentang pelanggaran Undang-Undang ITE. Hingga kini kasus pembunuhan berencana Brigadir J masih terus bergulir. Terbaru, Komnas HAM kembali menggaungkan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati hingga menuai komentar dari berbagai pihak. Padahal sebelumnya kasus pelecehan seksual sudah di SP3 oleh kepolisian. Ya, sudah tersangka Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri, Riki Rizal, kemudian Kuat Ma'ruf, sama Barada E. Kemudian tersangka obstruction of justice juga sudah beberapa dan sudah di PTDH, antara lain dari ex Karopaminal yaitu Bapak Hendra Kurniawan, kemudian ada juga dari ex Karopropos dan jajarannya. Nah, dan yang tersuspek ada sekitar 36 dari 97 yang sudah dimintai keterangan. Tersuspek artinya diduga terlibat baik karena sengaja maupun karena diperintah atasan, dan saat ini mereka sudah dipatsus. Patsus itu maksudnya ditempatkan di tempat khusus, atau bahasa pasarnya itu ditahan kan gitu. Dari hasil pertemuan keluarga ini apa aja bisa disampaikan? Bagaimana? Dari hasil pertemuan kita dengan keluarga apa aja bisa kita sampaikan? Nah, kemarin itu kan kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja, update karena mereka kan tidak tahu, jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022, dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3. Ternyata kami bantah semua laporan dia itu, dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Ferdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah. Dan menghapus foto dan video yang tersimpan pada handphone milik wartawan detik. Mantan ajudan sekaligus sopir Ferdi Sambo, Barada Sadam, dijatuhi sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Pemberian sanksi ini buntut dugaan pelanggaran etik terkait kasus Brigadir J. Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Barada Sadam digelar pada Senin 12 September kemarin. Pimpinan sidang Kombes Pol Rahmat Pamuji mengatakan Barada Sadam terbukti secara sah melanggar Kode Etik Polri. Barada Sadam dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota polisi. Ia diduga telah menghapus foto dan video yang berada di handphone 2 wartawan. Peristiwa itu terjadi saat wartawan melakukan peliputan di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Perbuatan Barada Sadam yang menjadi viral di media sosial dinilai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Meski begitu, pelanggaran yang dilakukan Barada Sadam masuk kategori sedang sehingga tidak sampai dipecat. Komisi Sidang Etik Polri kemudian menjatuhkan sanksi berupa sanksi etika, yaitu perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Oleh karena itu, Barada Sadam diwajibkan meminta maaf secara lisan kepada Komisi Etik Polri dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Sanksi kedua, yakni sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Kemudian, Barada Sadam juga telah ditempatkan di tempat khusus selama 20 hari di Makobrimob. Atas putusan tersebut, Barada Sadam mengaku menerima dan tidak mengajukan banding. Sejauh ini, Polri telah melaksanakan sidang etik terhadap 8 anggotanya terkait kasus Brigadir J. 5 diantaranya dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH, yakni Irjen Ferdi Sambo, Kombes Agus Nurpatria,
Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKBP Cherry Raymond Siagian. 2 orang dijatuhkan sanksi mutasi bersifat demosi selama 1 tahun, yakni terhadap AKP Diah Chandrawati dan Parada Sadam. Sementara itu, AKBP Pujiarto dijatuhkan sanksi berupa permintaan maaf kepada institusi dan pimpinan Polri. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Mutasi bersifat demosi selama 2 tahun. 8. Bahwa dalam persidangan, pendamping terduga pelanggar Parada Sadam NRP 97060924 menyampaikan pembelaan dan menyerahkan secara tertulis dalam nota pembelaan yang pada intinya menyampaikan kepada komisi hal-hal yang dapat meringankan terduga pelanggar yang telah disampaikan dalam persidangan. 9. Bahwa memperhatikan atau menyikapi persangkaan dan tuntutan yang disampaikan oleh akreditor selaku penuntut, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi yang hadir dalam persidangan atas nama Ida Diago Cahyo, Brigadir Filian Rosadi, itu Firman Diadianto, serta keterangan terduga pelanggar Parada Sadam yang pada intinya membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh akreditor, maka ketua, wakil ketua, dan anggota sidang komisi akan membuktikan apakah benar terduga pelanggar telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Bahwa 11. Bahwa analisis dan pertimbangan hukum penuntut dalam tuntutannya menyimpulkan bahwa terduga pelanggar Parada Sadam NRP 97060924 dengan wujud perbuatan berupa telah mengintimidasi dan menghapus foto dan video yang tersimpan pada handphone milik wartawan Detikcom dan CNN yang melakukan liputan di sekitar rumah pribadi Kadif Propam Polri atas nama Irjen Pol Verdi Sambo yang beralamat Komplek Pertambangan Jalan Saguling 3 nomor 2923 Jakarta Selatan, sehingga menyebabkan pemberitaan viral sehingga patut diduga melanggar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf B dan atau pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik. Sebelumnya, Komnas HAM dituduh menerima amplop dari Verdi Sambo saat menangani kasus kematian Brigadir J dengan membahas isu pelecehan seksual Putri Chandrawati. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik enggan membantah tudingan-tudingan yang dialamatkan terhadap lembaganya. Ia juga meminta hal ini untuk tak dibahas lagi. Ahmad Taufan Damanik kemudian menantang pihak yang menuduhnya menerima uang dari Verdi Sambo. Hal itu disampaikan oleh Taufan setelah menyerahkan rekomendasi kasus tewasnya Brigadir J ke Menko Polhukam pada Senin 12 September 2022. Ia juga menyampaikan enggan membantah tudingan-tudingan yang dialamatkan ke lembaganya. Bagi Taufan, dirinya dan Komnas HAM sudah menyelesaikan tugas sesuai kewenangan dalam kasus ini. Bahkan sebagai pihak eksternal dalam penyelesaian kasus ini secara transparan, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Polri dan Presiden Jokowi yang diwakili oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Taufan menambahkan dirinya juga akan memberikan rekomendasi kepada DPR RI.
Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi hasil penyelidikan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat ke Presiden Joko Widodo pada Senin 12 September. Ada 5 poin yang tercantum dalam rekomendasi tersebut. Satu di antaranya adalah permintaan untuk melakukan audit kinerja dan kultur kerja Polri untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM. Dilansir oleh Tribun News, rekomendasi itu diberikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melalui Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenpolhukam. 5 poin rekomendasi tersebut adalah: pertama, Komnas HAM meminta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja Polri. Audit penting dilakukan agar memastikan tak terjadi pelanggaran HAM. Menurut Taufan, hal tersebut tak hanya berangkat dari kasus Brigadir J, tapi juga pengaduan kepada pihaknya dalam 5 tahun. Kedua, meminta Presiden Jokowi agar memerintahkan Kapolri untuk menyusun mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala terkait kasus kekerasan atau pelanggaran HAM. Ketiga, pengawasan bersama dengan Komnas HAM terhadap berbagai kasus kekerasan penyiksaan yang dilakukan anggota Polri. Keempat, mempercepat pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak di Polri. Kelima, memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaan. Taufan menerangkan, rekomendasi ini didasarkan dari hasil pengumpulan fakta oleh pihaknya. Terdapat 2 kesimpulan yang didapat oleh Komnas HAM. Pertama, terjadi extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum dan adanya obstruction of justice yang sistematik. Dengan adanya kesimpulan tersebut, Taufan berharap para tersangka mendapat hukuman yang setimpal. Titik terang dalam kesaksian 2 tersangka pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat alias Brigadir J semakin nampak. 2 tersangka pembunuhan Brigadir J berbalik arah, melawan dan keluar dari skenario Ferdi Sambo. Keduanya membeberkan mengenai gelagat sopir keluarga Putri Kuatmaruf saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Kesaksian itu disebut akan memperberat hukuman Kuatmaruf. 2 tersangka yang berbalik arah yakni Barada Eliezer alias Baradae dan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Diketahui Bribka RR sebelumnya berkeras memberikan kesaksian sesuai dengan skenario yang dibuat tersangka Ferdi Sambo. Namun belakangan ia justru berbalik dan mendukung penuturan Baradae yang sudah lebih dulu mengungkap fakta pembunuhan. Pengacara Bribka RR Erman Umar pun menuturkan adanya kesaksian yang bersinggungan antara Bribka RR dan Baradae. Kejadian itu mereka lihat saat keduanya pulang dari sekolah anak Putri Chandrawati, di mana sebelumnya Putri Chandrawati meminta Bribka RR untuk segera pulang. Erman menyebut kliennya melihat Kuatmaruf tegang dan panik saat di lantai 2. Namun tak dijelaskan secara terang permasalahan yang membuat pria tersebut khawatir. Kuat hanya mengatakan bahwa ia melihat Brigadir J naik turun tangga yang membuatnya curiga. Sementara Susi, asisten rumah tangga atau ART Putri disebutnya menangis. Di sisi lain disebutkan pula Kuat sempat mengambil pisau dan menggunakannya untuk mengancam Brigadir J.
Pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menyoroti keterangan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR terkait kejadian di Magelang sehari sebelum peristiwa berdarah di Duren 3 pada Jumat 8 Juli 2022. Peristiwa itu diotaki Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir J. Pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak semakin yakin tak ada pelecehan yang dialami Putri Chandrawati di Magelang. Kepada pengacaranya Erman Umar, Bribka RR mulai terbuka dan berterus terang. Bribka RR mulai terbuka mengungkap insiden yang terjadi di Magelang, termasuk soal Putri Chandrawati dan Brigadir J yang sempat ngobrol empat mata di dalam kamar. Erman Umar mengatakan Bribka RR sempat menunggu istri Ferdi Sambo dan Brigadir J ngobrol empat mata. Hal itu terjadi setelah Putri Chandrawati mencari keberadaan Yosua lewat Bribka RR. Sebelum menemui Putri Chandrawati di kamar, Brigadir J sempat terlibat keributan dengan Kuat Ma'ruf. Hal itu pun disampaikan Bribka RR kepada pengacaranya. Selesai keributan tersebut, Bribka RR lalu mengajak Brigadir J menemui Putri Chandrawati. Brigadir J kemudian masuk ke kamar Putri Chandrawati, sementara Bribka RR mengawasi dari luar. Kendati mengawasi Brigadir J, Bribka RR mengaku tak mendengar percakapan antara rekan ajudannya dengan istri atasannya itu. Yakinnya Kamarudin tak ada pelecehan bukan tanpa sebab. Kamarudin menyinggung soal Putri Chandrawati yang sempat memuji Brigadir J terampil. Pujian itu disampaikan Putri kepada adik Brigadir J, Reza. Selain itu, Kamarudin menyoroti pengakuan Bribka RR soal obrolan empat mata yang dilakukan keduanya di Magelang. Jika benar dilecehkan, kata Kamarudin, Putri Chandrawati tak mungkin mau bertemu bahkan mengobrol dengan Brigadir J. Bahkan tiba di Jakarta, Brigadir J masih terlihat ikut rombongan Putri Chandrawati. Berikut kami sertakan keterangan dari pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kami ini kan penasihat hukum atau kuasa hukum melaporkan apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ibaratnya pelaporan aja. Update. Karena mereka tidak tahu, jadi kami harus rutin datang memberitahu tentang apa rencana selanjutnya, tentang apa yang telah kami kerjakan. Misalnya, karena Ibu Putri membuat laporan pada tanggal 9 Juli 2022, dia mengaku diperkosa atau dilecehkan di Duren 3. Ternyata kami bantah semua laporan dia itu dan akhirnya di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Kemudian Pak Ferdi Sambo memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan. Kapolres Jakarta Selatan memerintahkan Bribtu Martin Gabe membuat laporan model A, yaitu almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu melanggar pasal 338 junto pasal 53 pidana. Ternyata itu juga bisa kami bantah dan sudah SP3 atas laporan mereka yang sudah SP3 itu, karena mereka terus mengulangi perkataan itu dengan cara memindah TKP atau lokus delikti. Tadinya mengaku diperkosa atau mau dibunuh di Duren 3, pindah ke Magelang. Itu kan jaraknya sudah ratusan kilometer atau antar kota, antar provinsi. Nah, karena mereka tidak bertobat, maka kita somasi dalam 7 hari harus bertobat. Karena tidak bertobat, maka kami laporkan melanggar pasal 317, 318, junto pasal 556. 317, 318 itu persangkaan atau dugaan palsu, atau persangkaan atau pelaporan atau pengaduan palsu gitu loh. Nah, sekarang ini sudah dimintai keterangan saya sebagai pelapor, dan sudah gelar perkara juga di Barreskrim. Di waktu yang sama penyidik datang ke Polda Jambi meminta keterangan mereka, sehingga karena waktunya bersamaan memang waktu itu ada sedikit miss karena kami tidak bisa mendampingi. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J Bribka RR membeberkan pengakuan baru. Hal ini soal gelagat tersangka lainnya Kuat Ma'ruf atau KM yang panik dan tegang di tangga penghubung lantai 2 di Magelang, Jawa Tengah. Bribka RR sempat melihat KM membawa pisau dan menghalangi Brigadir J naik menemui Putri Chandrawati. Dikutip dari Tribunnews.com, hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar. Bribka RR mengungkapkan kesaksiannya di Magelang sebelum peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Erman mengatakan Bribka RR sempat melihat Kuat Ma'ruf mengancam Brigadir J menggunakan pisau. Hal tersebut terjadi di rumah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Diungkapkan Putri Chandrawati meminta Bribka RR dan Barada Eliezer atau Baradae untuk pulang ke rumah Magelang. Ketika itu Bribka RR dan Baradae memang sedang di luar. Keduanya bertugas untuk mengurus salah satu anak Ferdi Sambo yang bersekolah di Magelang. Setibanya di rumah